tarot reading dulu dianggapnya sebagai fortune telling ya, ngeramal, Mmm, mistis, melihat masa mhm, depan, mhm, nerawang orang mhm. gitu. Tapi kalau di aku bener-bener ambil pendekatan tarot reading sebagai self reflection tools. Untuk Mmm, reflection, untuk kita ngobrol sama diri sendiri, untuk kita juga memberikan saran ke orang lain atau ke diri sendiri. oke. Gitu. Jadi mencari makna dari gambar-gambar yang sangatlah kompleks itu ada simbol, ada maknanya, ada artinya, ada saran-sarannya di dalam situ. Iya. Kita random keluar kartunya, coba kita belajar jahit. Itu menjadi makna dari Oh, setiap gambar. Ini gambarnya apa? Ini kayak tentang ini, tentang ini. Biasanya apapun yang kita interpret dari gambar itu most likely itu representing sebenarnya apa yang kita pendam. Ya. jadi intinya dari tarot itu kita belajar apa sih? Pattern, Pattern. mostly? Iya, Oke. kalau menurut aku lebih lebih senangnya, lebih melihat tentang, semiotik. Prosesnya itu semiotika. Oke, Jadi simbol. simbol menjadi sebuah makna. Karena back again, ini cuma Mmm, tools, ini cuma mhm, instrumen. Di aku pribadi, ini mhm, nggak ada magic sama sekali. It's just tools. Ini kartu mhm. doang. The Oke. only magic is within your heart. Welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Episode kali ini mau ngebahas seputar tarot reading bersama seorang tarot reader yang udah profesional sejak tahun 2015. Dan dia juga adalah seorang dance coach, seorang costume/fashion designer, seorang aktor juga, dan content creator. Please welcome Magistus Miftah! Hello. Thank you for having me Iya, thank you here. for being here. Apa Makasih. kabar, Miftah? Alhamdulillah fabulous. Itu aku tunggu ya. Emang kamu fabulous banget sih. Makasih Pertama banyak. kali aku lihat, Miftah ya itu dari Instagram, dari sosial Mhm, media pas kamu lagi promoin film Ghost Ghost in the in the Cell. Cell. Mhm. Dan itu aku ngeliat dance kamu tuh luar biasa inside out. Thank Terus you. aku, follow kamu, aku lihat postingan kamu tuh bener-bener kamu kayak all out aja gitu untuk menampilkan diri kamu. And Mhm. somehow itu kayak ignite something in me Oh, yang wow. juga pengen ditampilkan gitu. Oh, fabulous. That's fabulous. Fabulous. Kalau boleh tahu dari kapan sih kamu kayak mulai, berpenampilan yang all out kayak gini? Aku berpenampilan all out mungkin starting from umur 13 kali ya, kayaknya. Heeh, dari Wow. umur 13 karena waktu itu pertama kali aku ngedesain baju sebenarnya Mhm. buat dance, Kak, Oh, waktu itu. dari dulu kamu anak Heeh, dance? anak dance banget Oke. dari SD kelas 6 mulai Mhm. dance-nya, tapi sebenarnya narinya di umur 3 tahun. Sebenarnya umur 3 tahun tuh yang Oh. mulai aktifnya lagi tuh pada saat kelas 6 SD, kita butuh Mhm. kostum kan ya waktu Mhm. itu. Jadi aku juga mikir, gue pengen kostum yang di zaman itu kan sangat tidak lazim ya, baju-baju Mhm. itu gitu. Jadi Emang mau kayak nggak gimana mau sih dulu baju dance-nya? ya intinya kayak Robek-robek itu? robek-robek, bener persis banget, Oh, baru mau cerita ya, kamu tentang robek robek-robek. sendiri pakai gigi? Akhirnya pakai silet ya waktu itu. Ya jadi aku ngedesain sendiri baju-baju itu, Heeh, sampai akhirnya ya karena aku yang memang mau pakai kan gitu. heeh. Jadi starting from that, dari umur Mhm. 13 lah kira-kira, terus deh sampai hari ini, Oke, gitu. jadi emang udah kayak lekat banget gitu ya masalah Yes. ngedesain baju. Terus Mhm. untuk dance sendiri berarti untuk kayak, jiwa performance kamu tuh mulai terasa dari Kelas umur 3 umur 3 tahun tahun? berarti ya. Suka joget-joget sendiri Yes, gitu. heeh, mhm, Oke. mhm. Dan terus kelas, umur 13 itu mulai ikut ekskul, waktu itu Iya, ekskul ekskul, dance. heeh. Dan sampai sekarang gimana akhirnya kamu bisa jadi dance coach? Heeh, Itu tetep dulu ya. deh. Jadi itu juga kayak something interesting menurutku karena, eee, ya awalnya juga nari karena untuk hobi ya gitu, emang Mhm. suka dan sebenarnya aku ngajar nari pun itu dari aku SMP kelas 1 umur 13 aku ngedesain baju itu juga. Jadi tuh Mmm. ngajarin teman-teman ekskul, dulu tuh nggak ada gurunya. Oh. Jadi kayak mau nggak mau, aku yang ngajarin waktu itu dan waktu itu Oh. gurunya bilang kayak, guru di sekolah ya, Mhm. "Nih siapa yang bakal ngajarin? Emangnya kalau mau ada ekskulnya?" "Aku aja Bu." "Oh ya udah dibikin ekskulnya." Tadi sih nggak ada Bikin nggak ada ekskul. ekskul itu tadinya. Trailblazer dia Heeh, berarti. jadi akhirnya aku yang, ngajarin di situ dan, ever since ya sebenarnya ada sempet jeda yang nggak ngajar, nggak terlalu rajin nari gitu ya, Mhm. I think most of people juga adalah mungkin momen kayak gitu. Mhm. Tapi begitu aku udah mulai kerja, itu mulai tuh kayak ngajarin ponakan lah, timnya ponakan aku gitu, atau ada
adiknya teman aku, tim yang itu Oke. diajarin, nah aku mulai ngajarin di situ, gitu. Kalau koreografinya tuh kamu dari mana? Dari langit kah gitu dapet kayak, "Oh gue mau Dari atau langit bener turun. atau ada kayak siapa yang kamu suka, Mmm. menginspirasi kamu gitu untuk Sebenarnya koreo? inspirasi pasti banyak banget ya, Mmm, banyak banget kayak nggak aku bahkan nggak bisa specified satu atau mmm, 2 orang gitu, mmm, karena ya aku ngelihat apa gitu atau bahkan aku ngelihat benda sih, benda mati gitu ya, mhm. kayak, "Kok itu bendanya bentuknya lucu ya?" Gitu, aku tariin. Oh, Aku aku tunggu tariin tunggu, misalnya kamu ngelihat ini di ini Tumblr iya gitu? tumbler gitu, tuh aku bisa kayak, kayak si ini tuh kayak, Ah, gitu, semacam itu tuh gerakan badannya, gemes. kayak gitu. Jadi Intinya aku benda yang interpret. diem terus kamu bikin gerakan, Iya, bikin movement bikin gitu? movement atau emang Mmm, cerita gitu ya, kayak misalnya mmm, cerita tentang sesuatu hal gitu, aku ngerasa kayak, ini kayak kalau ditariin tuh move-nya akan kayak gini nih, gitu, atau emosi mmm. yang ini seperti itu, gitu. Jadi kontemporer banget sih ya, sebenarnya ya, Oh, itu justru basic itu? kontemporer dance kan sebenarnya kayak gitu. Tapi Mmm. sebelum aku kenal kontemporer, aku udah melakukan itu, gitu. Terus Mhm. kenal kontemporer tuh gimana? Jadi waktu aku sekolah SMA, nah baru Mhm, tuh aku SMA ada gurunya, ada guru mmm, dance-nya waktu itu dan itu, diajarin teknik, aduh aku bersyukur banget sampai hari ini, teknik yang diajarin sama guru aku itu terutama pemanasan, aku pakai banget untuk aku olahraga setiap hari, heeh, ngajar juga pakai itu gitu dan di situ aku diajarin hip hop dance, diajarin tentang kontemporer juga gitu, basic-nya tuh kayak gimana, cara membuat, koreografi yang berkaitan dengan cerita tuh kayak apa. Jadi tarian yang mmm, bercerita tuh kayak gimana, bikin sinopsisnya waktu oh, itu. Jadi ih makanya kok aku seru bilang kayak, sih. "Keren banget waktu Ilmu-ilmu itu." itu kamu masih inget nggak? Ingat banget, karena aku Oh, pakai banget. Sampai hari ini aku pakai body position, oke soal bracing abs, soal, control, soal berdiri, soal masuk panggung itu harus kayak gimana. oke, Itu still useful until today. I think ah. daily life aku pakai teknik itu sih Oh jujur. really? Iya kan Masuk untuk MRT jalan iya exactly. kamu pakai Caranya teknik presence itu? masuk ke dalam ruangan, Oh, ih itu aku penting pakai banget. banget, Itu kamu buka Kak. kelas nggak sih untuk ini nih, Aku tuh untuk basic ngajar apa istilahnya itu, basic dance ya, basic dance basic aja dance, gitu? sebenarnya aku ngajar itu kan, saat ini di gym aku ya di gym yang aku membership maksudnya. Mmm, Jadi tapi itu ngajarnya emang untuk fun aja sih ya, untuk, mmm, olahraga gitu. mhm. Meskipun judulnya sexy dance, Kak, Oh, Tapi di situ justru aku lebih banyak ngajarin tentang gimana caranya kita tetap ngerasa seksi meskipun kita nggak masuk stereotype seksi. Jadi muridnya mmm, diverse-nya bukan main. Any types of oh, body, any gender, any, umur? umur, ada yang pakai cadar pernah. Oh Keren really? banget sih itu Kakak yang itu gitu ya. Aku senang banget kayak, wow gitu ini so diverse. Jadi emang kayak ternyata emang menari dengan nyaman, which is seksi adalah confidence menurut aku. Mhm, Nyaman itu adalah hak semua orang. Dan mmm, aku lebih kayak pengen ngajarinnya di situ. Teknik yang detail bangetnya nggak terlalu aku mmm, ajarin ya, karena kan oke, bukan untuk perform mhm. gitu, tapi sedikit-sedikit pasti aku ajarin juga sih Oke. Nah, tekniknya gitu. lanjut nih untuk journey performance kamu gitu ya. Mhm Journey mhm. apa, performing art, kita nyebutnya apa nih? Sebutlah ya Iya, sebutlah performing art performing ya, art. Dari dance terus mhm. ke mana arahnya? Apakah langsung acting gitu atau Sebenarnya aku kalau kayak perform, dari dulu emang benci tampil ya. Emang seneng perform ya. Dan sebenarnya kan gini, aku juga dulu banget awalnya tuh juga zaman kecil ya, apa juga Mhm, dicobain ya waktu mhm. itu. Zaman-zamannya Sherina, jadi Sherina tuh Petualangan seangkatan sama Sherina. aku ya, Oh, Jadi Sherina dulu nyanyi, heeh, ngetren kan, heeh. anak-anak pada nyanyi, aku juga les nyanyi, Oke. perform nyanyi juga. Terus, aku sebenarnya dari dulu ada yang aku nggak ceritain sih, sebenarnya aku main biola. Oh really? Iya, sebenarnya aku main biola. Berapa lama kamu les biola gitu? Aku les itu 4 tahun, Mmm, tapi, ever since ya udah aku perform aja. Aku kayaknya terakhir perform biola tuh 2018. Waktu itu buat mmm, buat album mhm. teater. Jadi teater ini dialbumin gitu bareng sama Payung Teduh, Oke. waktu itu, heeh. Jadi ya aku memang main biola, aku nari, aku Mmm, ya nyanyi waktu dulu banget ya gitu. mmm. Memang generally emang selalu seneng ada di spotlight. Tapi not in a bad way ya guys ya. Ya tapi, jujur sebenarnya nggak pernah ada niatan untuk acting di film, Mmm, sebenarnya enggak. mmm, Ikut teater juga waktu itu karena pengen designing kostumnya, pengen ikut mmm, nari, bikin koreografinya gitu. Cuma ternyata dapat ilmu dari sana, Kak. Karena kan mmm, kita ikut latihan terus intensif ya selama mhm, 9 bulan yang paling lama waktu itu aku mmm, ikut teater.
nempel lah ilmu-ilmu dari coach teater itu. Oke. Aku nggak pernah ikutan acting ya, cuma kayak, kayak gitu ya caranya gitu. Sampai Mmm, akhirnya kayaknya ilmu itu tanpa aku sadari kebawa juga. oke. Untuk akhirnya ada casting film kemarin, Ghost in the Shell, cobain karena nyarinya dancer. Kirain teh cuma 3 detik, Kak, di filmnya. Nggak taunya kayak dapet 3 scene. Ya alhamdulillahnya gitu. Oke, berarti kamu awalnya tuh Mhm. teater dulu untuk acting ya? Kira-kira gitu kali ya? Abis itu Kayak baru ke gitu. film Ghost in the Shell itu film pertama kamu? Pertama. Oke, gimana rasanya acting Ya, untuk film? pedes-pedes getir gitu deh. Maksudnya Dimarahin mulu nggak? oh tidak, Oh iya? tidak sama sekali, Kak. Oke. Sumpah Kamensi Pictures sih best. Aku nggak lagi di-promote ya. Nggak lagi promoting ya, tapi beneran jujur emang apa adanya. Kamensi Pictures tuh timnya sangat baik, luar biasa. Bang Mmm, Joko Anwar sumpah sih itu kayak baik banget sampai kadang aku ngerasa gini, serius ini nggak apa-apa kayak gini aja gitu. Kayak cukup nih segini gitu. mmm, Tapi saking ya karena dia tahu banget apa yang dia mau ya. Jadi aku mhm, juga ngikutin arahannya nggak susah gitu, Kak. Karena oke, oke disuruhnya begini aku lakuin terus mmm, itu juga jodoh kali ya, chemistry gitu di situ. oke. Nah, Mhm, ini kan kamu untuk kalau misalnya kita lagi perform gitu, mhm, mhm. kayak lagi dalam satu show, kita kan pasti kayak all out banget. Ini aku Ya, ngeliatnya kamu tuh sehari-hari udah all out gitu. bener lagi. Dari kapan Bener kamu lagi. kayak udah Mhm. se-all out ini? Dari kapan ya? I cannot remember sih, Kak, Mhm. karena because kalau orang lain bilang itu all out banget, di aku tuh rasanya memang ya generally begini aja settingannya gitu loh. Ada journey-nya nggak sih kayak awalnya gue nggak pede nih Ada untuk dong, nah, ada. itu kapan titik waktu kamu nggak pede banget sampai akhirnya, "Oke, Iya pelan-pelan iya. gue harus keluarin nih diri gue yang Ini sebenarnya." mungkin aku harus ceritain kali ya part Cerita ini. Jadi dong. seru juga sih, karena jadi gini, awalnya kan ngedesain baju buat dance ya, Mmm, gitu. Terus buat perform seru gitu, emang pakai baju yang seru tuh rasanya, aduh nyetrum banget gitu jiwaku tuh mmm, gitu, mmm, seperti kayak menjadi sebuah karakter lah gitu yang emang aku ciptakan di kepala gitu ya. mmm, Nah, tapi ever since di zaman teenage itu, namanya juga teenage ya Kak, mmm. kan berat ya jadi teenager teh Lagi gitu. ada perubahan di struktur otak kita tuh. Hormonal, Heeh, secara sosial juga kita berubah kan heeh, gitu, ada naksir-naksir apa segala macam. mmm, Nah, bullying sangat terjadi dong gitu kan, mmm. aku korban bullying, bukan kalau dibilang, "Dulu aku korban bullying," sampai sekarang sebenarnya masih korban bullying online ya, sebenarnya masih gitu. Tapi Mmm, ya udah aku udah lebih ngerti cara handle-nya itu. Awalnya karena aku dibully di sekolah, jadi aku mhm, mikir, I have to put something nih gitu untuk membuat aku merasa lebih aman sama oke, diri. Jadi waktu itu aku senang banget berekspresi and then itu di mhm, era-eranya alternatif, goth, emo dan teman-temannya mhm, sedang mencuat ya, metal dan mhm, segala macam mhm, alternatif. Menurutku itu liberating me a lot karena mmm, gue bisa pakai eyeliner, gue bisa pakai kutek hitam, gue bisa mhm. pakai rok gitu kan. Karena di zaman itu Om Andi Rif itu idolaku. Sama Ah, Bang Magi Rif tuh idolaku karena mereka sangat all out gitu dalam berpenampilan ya. iya, Dan kayak liberating banget sih rasanya gitu. Aku cobain itu, nah itu karena itu lagi ngetren juga dan orang mmm, ngelihat aku berpenampilan itu kan agak serem ya gitu mmm. image-nya karena gelap gitu. Jadi orang instead of ngelihat aku untuk ngebully, mereka lebih kayak takut, "Aduh dia kayak memuja setan deh." Gitu. Ibaratnya gitu. Nah, jadi Bagus, tapi aku tetap bisa berekspresi gitu. yes. Jadi akhirnya Sekalian berekspresi, sekalian bikin sekalian bikin shield ya, shield, heeh. exactly, bikin shield. Jadi akhirnya, aku ngerasa itu membantu aku banget dan akhirnya terus kan gitu, aku berkembang berekspresi sampai akhirnya aku memutuskan untuk pengen sekolah fashion, gitu waktu itu Mmm, to create more shields, gitu ya. oke, Sampai akhirnya sekarang ya udah mulai berkembang gitu, nggak cuma mmm, sekedar fashion as a shield, tapi juga sebenarnya adalah ekspresi diri yang lebih utuh, oke, gitu untuk sekarang. Jadi akhirnya aku ngerasa kayak all out bangetnya dari kapan? Ya ini dari era-era itu kali ya. Dan mhm, semakin amplified, makin all out-nya di hari ini tuh mhm, karena pekerjaan juga gitu. oke, Karena kerjaanku juga sekarang tarot reading itu di nightlife ya gitu, mmm, regulernya. Nightlife kan gelap, Kak. Kalau aku pakai baju hitam terus nggak kelihatan benar, kan gitu. Jadi ya, akhirnya aku harus gebiar gitu. I develop this very gebiar look
glam, aku nyebutnya glam witchy something, whimsical goth gitu kali ya. Itu supaya emang lebih kelihatan. Jadi orang tahu yang mana tarot reader-nya. Ya masa nggak kelihatan sih orang duri-durinya sampai udah mana tahu gitu kan ibaratnya. Sampai udah nusuk Jadi kliennya nih. kliennya gitu kan. Nah itu ya jadi itu pelang gue lah Kak gitu Oke. istilahnya. Jadi akhirnya sekarang amplified banget gitu. Kalian bikin konten untuk mendagangkan service-nya Oke. gitu. Jadi akhirnya kayak jadi all out-nya terus dan it's so fun. It's so fun. Oke. Kalau Gitu. tadi journey dance terus acting terus jadi kayak costume designer gitu itu kan Heeh. kayak nyambung semua. Terus Iya. ke tarot reader nih. Heeh. Itu gimana journey-nya dari kapan Iya. kamu kayak suka tarot terus akhirnya jadi mengulik tarot? Iya. Aku dipikir-pikir kayak gila ya, gue dari kecil emang udah ajaib ya. Karena belajar tarot reading tuh jadi gini ya, kita bicara timeline. Oke. Umur 3 tahun nari sampai SD kelas 6 itu ya, baru mulai lagi nari SD kelas 6. Aku tertarik tarot itu dari umur 10 tahun. Belajar dari buku. Oke. Nemu buku lah waktu itu di toko. Nemu? Oh di toko buku. Toko buku. Lagi lihat-lihat. Gak nemu, itu serem banget ya. Itu kayak sebuah kisah Tiba-tiba horor lagi ya. bangun tidur jatuh kan itu kan dari langit-langit. Enggak. Jadi kayak nemu di satu toko buku. Terus aku memang udah tertarik itu gara-gara ngeliat iklan waktu itu. Iklan KitKat Kak. Gak tau boleh disebut apa enggak. Ada ya. break, ada KitKat. Zaman Sponsorin itu. dong. Biar lengkap nih, ada minum, ada cemilan. Ada cemilan. Nah iya, terus itu ada iklan itu pakai tarot. Aku nanya sama kakakku, itu apaan Kak? Kakakku bilang itu kartu buat ngeramal. Back then kita tahunya itu buat ngeramal ya. Gitu. Aku mau beli itu. Aku umur 10 tahun loh, pengen kok dibeli. tahu sih Terus itu yang dia mau. pengen beli, nggak ada di Indonesia zaman itu ya. Gitu. Terus akhirnya aku ke toko buku terus nemu itu. Jadi aku kayak, beneran ada loh gitu. Aku pelajari itu kayak sangat mendalam gitu ya. Sampai akhirnya umur 13 baru megang kartu tarotnya itu hadiah dari majalah Seventeen. Oh hadiah? Serius. Kok bisa dapat hadiah? Ada edisi khusus buat tentang tarot. Aku ingat banget disponsori sama Pepsodent Delisio permen waktu itu. Jadi sampai hari ini masih aku simpan ya karena itu udah kayak arsip kuno ya, itu akan berharga banget buat hidup aku. Jadi aku belajar dari situ. Jadi 3 tahun Kak, aku jeda sebelum megang tarotnya itu adalah aku belajar dulu bukunya. I think it's very spiritual to me. Kayak lo belum siap gitu istilahnya ya, kata universe, kayak lo belajar dulu bukunya and then lo baru boleh megang instrumennya gitu. Nah dari situ aku praktis sama teman-teman dan bahkan jujur ya Kak, dari umur 13-14 tahun itu aku udah megang kartu itu, aku udah dibayar sebenarnya sama orang. Oh iya. Untuk tarot reading. Padahal aku kayak, aku gak mau dibayar, udahlah ini aku lagi latihan doang gitu. Tapi ditraktir burger lah, ditraktir somai lah apa sama teman-teman gitu kan. Pada zamannya gitu. Baru mulai lagi tarot reading 2013 kira-kira. Oke. Kenapa selalu udah angka 13 ya? I just noticed that. Nah itu dia. Dan kenapa ada jeda tuh? Iya, jadi jeda itu saat aku lebih banyak fokus desain baju. Fokus dance, fokus sekolah gitu kan. Jadi baru pas umur 2013 aku mulai menyentuh itu lagi. Di encourage sama teman, akhirnya dikadoin kartu tarot beneran. Waktu itu. Jadi banyak dapat kado nih ya, dikasih. Makanya. Exactly, sampai akhirnya 2015 aku lagi sekolah fashion yang kedua waktu itu. Sekolah mulu nih kayaknya. Yang kedua waktu itu aku nggak tahu harus gimana bayar skripsi. I don't know how. Waktu itu klien baju juga lagi sedikit karena aku juga lagi sekolah kan waktu itu lagi kuliah lagi. Jadi kayak gimana ya gitu. Ini repot banget financially waktu itu. Terus teman aku bilang, udahlah, it's time for you to make it as a job gitu kan. Dokter, psikolog juga punya ilmu buat bantuin orang juga boleh kok dibayar gitu kan. Terus aku kayak ya awalnya nggak mau kerja dibayar karena ngerasa itu dharma, aku pengen nolongin orang aja dengan itu. Tapi ternyata aduh gue repot juga gitu. Terus temanku bilang, mungkin kalau lo dengan dibayar lo punya energi tambahan untuk lo bisa bantu orang lain gitu. So I was like, oke deh, aku bikin bisnis plan itu sampai hari ini. Dari 2015. Dari 2015. Yes. Aku ingat banget 2015 itu aku pernah kayak journey sendirian, my first solo self healing waktu itu. 4 hari aku ke Bali, terus aku bawa
kartu tarot. Aku kebetulan beli tahun 2009 ya I di see. Plaza Senayan waktu itu antara Kinokuniya ya? antara Kinokuniya atau Mirip. Periplus sih, Oh lupa. iya, dua-duanya Pokoknya Kinokuniya sih. makanya di lantai ground itu. Mm-mm. Terus aku bawa tuh aku sempat kayak belajar tapi untuk baca Iya. diri sendiri ya Ah, tahun ah, ah. 2009 2010 gitu. Hmm. Tapi bener-bener intensnya itu tahun 2014 untuk baca diri sendiri doang gitu. Karena I pengen tahu see. banget, aku suka banget kayak ada pertanyaan what is your heart desire tuh apa. Iya. Karena makanya aku ngeliat kamu tuh beruntung banget, kamu kayak selalu tahu gitu loh apa yang bener-bener kamu Alhamdulillah. suka. Alhamdulillah. Ada soalnya orang kayak aku yang gue tuh sebenarnya sukanya apa sih? Iya. Ada loh Iya, pertanyaan-pertanyaan banget, kayak Kak. gitu tuh Banget. Bener-bener. berkali-kali. Itu berkah serius. Yes. Iya kan, jadi aku seneng nanya ke diri aku sendiri lewat tarot itu. Nah Mm-mm. terus 2015 ketika lagi udah chaos banget, butek banget, aku bawa, tapi akhirnya nggak aku baca pas Ngerti. ke Bali tuh. Iya. Cuma iya. kayak pegangan doang gitu. Pegangan tarot bukan pegangan tangan Iya ya. makanya, dan justru semenjak aku bawa itu, kalau 2015 kamu make it professionally gitu ya, Iya. aku malah akhirnya udah nggak aku Nggak belajar lagi gitu. I see. Iya. Makanya aku kayak Mm-mm. seru juga nih kayak journey kamu gitu sampai akhirnya make it professionally, terus sampai dari 2015 sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Oke. Dan COVID, thanks to COVID ya jujur. Karena COVID justru malah aku ngerasa itu breakthrough aku sih. Padahal tuh aku berat banget ya zaman COVID. It's my Saturn return. Teman-teman boleh pelajari itu apa. Saturn return. Saturn return. Dia nih kayak mendalami astrologi juga loh. Sedikit. Sedikit lagi belajar gitu. Iya, jadi pada saat itu lagi berat banget. Again, kondisinya soal finansial ya. Jadi 2015 aku ngalamin financial difficulties. 2020 siapa ya tidak mengalami financial difficulties ya kan? Misalnya most of people ngalamin itu karena COVID. Aku ngedesain baju, kliennya juga siapa waktu itu. So waktu itu aku juga mikir, aduh gimana ya cara gue bertahan ya, kita nggak tahu sampai kapan gitu. Terus akhirnya ibuku malah yang bilang kayak, kamu nggak mau nolongin orang bikin tarot trading online, banyak orang yang stres loh di luar sana gitu. Terus aku kayak, iya juga ya nih ya gitu, kayak oke deh aku cobain gitu. Sampai akhirnya setahun berikutnya aku bikin websitenya, terus sekarang aku full time tarot readingnya. Berarti sejak pandemi itu jadi full time ya? Iya, thanks to pandemic. Jadi bikin konten di pandemi. Karena gimana ngiklaninnya kalau nggak lewat situ kan? Ya aku aja tahu kamu dari konten-konten kamu gitu. Iya kan rezeki. Jadi memang harus dilakuin tuh ya panggilan-panggilan hati. Yes. Dan support system di sekitar kamu tuh luar biasa sih. Teman kamu lah yang tadi ngedukung kamu gitu. Terus bahkan orang tua kamu. Karena kan kamu nih adalah satu anak yang unik nih menurut aku ya. Very much. Kayak stand out banget gitu dari yang lain gitu. Bukannya nyombong ya aku bilang unique very much ya. Tapi kayak ya ada downside-nya juga kan dengan being unique ya. Apa sih downside-nya? Iya maksudnya kayak I never fit into any kind of stereotype, Kak. So it's people kind of like difficult untuk understand me. Karena kayak dia tarot reader tapi dia dance coach juga, tapi dia ini juga, tapi dia tarot readingnya nggak ngeramal, tapi dia juga spiritual. Bahkan I also practice my religion juga gitu. Jadi kayak buat orang kayak, lo tuh maunya apaan sih? Gue gak mau apa-apa, gue cuma jadi diri gue sendiri. Gitu. Itu kan pandangan orang tentang kamu kan. Tapi kalau kamu ke diri kamu sendiri tuh gimana? Karena itu menurut aku the most important thing sih. Kamu ke diri kamu tuh sempat ada kayak apa ya, konflik gitu gak sih? Banget. Very much. I think I spend most of my life until 30 something ya. Itu adalah conflicting. Jadi apa conversationnya? Intrapersonal communication-nya kayak gimana sih? Intrapersonal communication. Kayaknya lebih ke banyak ini ya Kak. Kayak, kok gue gini sih? Kenapa sih gue dilahirin different gitu kan? Kenapa sih gue harus begini? Gue gak pernah fit into any kind of stereotype gitu. Kayak, kok gue begini, kok gue begitu gitu. Kayak selalu mempertanyakan perspektif dari eksternal gitu. Kenapa sih? Kenapa gue kayak gini kayak gitu? Karena gue melihat bahwa orang lain tuh nggak ada yang kayak gue gitu. But then akhirnya aku berdamai bahwa kayak ya udahlah, some people are born not with the stereotype and isn't that good? Itu bagus banget. Akhirnya sekarang aku journey udah menjelang 40 tahun. Justru gue lagi mencari my uniqueness nih sebenarnya apa sih? Gue kayak udah capek lah, fear of judgment gitu kan, external validation itu nggak mempan gitu, dan nggak bisa 24/7 juga bersama gue. Today, Kak, sorry, maaf aku potong. Tapi until today aku juga tetap loh ada banget momen dimana kayak
kalau aku ngelihat lagi dari luar gitu ke diri aku, Mmm, I don't always like myself juga sebenarnya. And there are mmm, times kayak, "Ih orang mikir apa gue kayak gini ya?" Tapi aku pikir kayak, "Alah capek gue, bodo amat." Pokoknya yang penting adalah in my universe gue tetap sayang sama diri gue karena gue bertanggung jawabnya sama diri gue sendiri doang kan, Kak. mmm, I cannot make other people make me happy mhm, sebagai tanggung jawab utamanya dia, nggak mungkin dong, gitu iya, kan ya. Jadi aku kayak, udah gue bertanggung jawab sama diri gue sendiri, so like, okay, I give it to myself, I give love. Udah I love you so much, people mau nggak suka sama lo, udah nggak apa-apa, udah serah itu dunia orang lain. Udah itu iya iya iya. yang penting isi kepala kita penuh dengan kasih sayang buat diri sendiri aja lah, udah kita bertanggung jawab sama diri sendiri, gitu. Mostly kan support system terbesar tuh adalah orang tua kan. Mhm. Nah, orang tua kamu gimana dalam men-support kamu? Alhamdulillahnya sih sangat suportif ya, gitu. Mmm. Ya ada proses juga. Pastinya ada proses juga untuk, menerima. Sama aku juga terhadap mereka juga kan berproses juga ya, gitu, Mhm, untuk menerima. Dan semua knowledge, semua reality yang perlu kita serap dari keadaan, dari kenyataan itu kan semua juga butuh proses untuk diserap. Kita ke mhm, reality kita juga perlu kita serap, mmm, kita di reality-nya dia, kita sebagai pemeran di dalam hidupnya dia juga perlu dia serap perlahan. mhm, Untuk menerima itu gitu. Jadi ya ada prosesnya gitu, tapi mhm, yang penting satu sama lain mau denger sih, Kak. mmm. Mau Itu dengerin kuncinya ya? iya, kayak dengerin dulu orang tua kita nggak cocok sama kita misalnya tuh karena apa, Ya, kita nggak belum dimengerti sama mereka tuh karena apa. Kalau duduk bareng gitu untuk pelan-pelan dijelasin, nyampe kok. Menurutku nyampe, mmm. kalaupun nggak nyampe, nggak apa-apa, at least we tried. Mhm, at least And arahnya ke situ, betul. arahnya untuk mengomunikasikan supaya akhirnya ketemu di tengah gitu ya Iya, kan? terutama dengan kondisi di mana aku juga very unique gitu ya, gitu. Itu juga kan orang tuaku meskipun kenal aku banget dari bayi, ya dari Beyong, kalau aku bercanda tuh, Beyonce. dari Beyonce gitu. Dari kecil tetap aja dia kan nggak tahu isi kepala kita kan, Kak, Iya, nggak tahu isi hati gitu. Jadi mmm, kita juga perlu mengkomunikasikan isi hati kita ke mereka. Buat mhm. aku mengkomunikasikan isi hati aku dan kepala aku ke mereka itu adalah bentuk kasih sayang aku ke mereka. Oh, itu harus digarisbawahin banget sih, karena banyak anak yang kayak, "Kenapa sih orang tua gue tuh nggak ngerti gue?" Kayak mintanya di ngertiin terus, mereka Mhm. lupa kalau orang tua mereka tuh juga manusia, Exactly, kan yang suka kena kasihan. limit juga Kena ya kan, kena limit, suka exactly, kena limit kena juga, limit ada batasan lah manusia namanya juga kan. bener, dari generasi, Mmm, dari zaman, cara iya komunikasi kita kan iya beda ya. Jadi menurutku, aduh pelan-pelan lah gitu iya, jelasin ke mereka mmm, gitu. Kalau kita sayang banget sama orang tua, ya mhm, berarti kita emang harus juga memperlakukan mereka dengan kasih sayang, mengkomunikasikan apapun yang mmm, kita rasain itu juga bentuk kasih sayang. Mereka iya, juga mengkomunikasikan apapun ke kita tuh bentuk kasih sayang. yes, Mungkin nggak sayang tuh nggak harus selalu selalu mengerti, selalu satu page juga kan. iya, Match bener, juga selalu, "Lu harus setuju sama gue tuh, berarti tandanya lu sayang sama gue kalau lu setuju sama gue." mmm, Ah, enggak. mhm Menurutku kita temenan juga nggak selalu setuju sama keputusan masing-masing kan, mhm tapi kita tetap temenan anyway, mhm. gitu. Gimana kayak ada kemauan atau willing menyampaikan rasa kita nih ke orang Mhm. tua dengan cara yang mereka mengerti juga gitu, saling mengerti Ah, satu sama lain sih. heeh heeh. Oke. Iya. Nah, journey kamu Mhm kayak mengenal diri kamu mhm. gitu, menerima diri kamu, itu kayak juga nggak lepas dari tarot ya nggak sih? Oh banget, very much. Oh I learn a lot from tarot reading guys, jujur ya Mmm, gitu. Ini aku cerita lagi ya, jadi mhm. mengingatkan lagi. Mungkin teman-teman bingung kayak apa sih yang diomongin sama nih orang ajaib ini gitu. Apa sih tarot, pentingnya atau manfaatnya tarot tuh apa sih? Jadi kayak tarot reading aku ya, dan di zaman sekarang itu sudah Mhm banyak berbeda banget jujur mhm sama apa yang media dari dulu tuh selalu portray gitu. mhm Tarot reading dulu dianggapnya sebagai fortune telling ya, ngeramal, mhm mistis, melihat masa mhm depan, mhm nerawang orang mhm. gitu. Tapi kalau di aku benar-benar ambil pendekatan tarot reading sebagai self reflection tools. Untuk Mmm, reflection, untuk kita ngobrol sama diri sendiri, untuk kita juga memberikan saran ke orang lain atau ke diri sendiri, gitu. oke. Jadi mencari makna dari gambar-gambar yang sangatlah kompleks itu ada simbol, ada maknanya, ada artinya, ada saran-sarannya di dalam situ. Iya. Kita random keluar kartunya, coba kita belajar jahit. Itu menjadi makna dari Ah, setiap gambar. Ini gambarnya apa? Ini kayak tentang ini, tentang ini. Biasanya apapun yang kita interpret dari gambar itu most likely itu representing sebenarnya apa yang kita pendam.
Oke, ini kayak kita lagi dengerin musik ya, Ya. gitu. Kayak misalnya kita dengerin lagu, 2 orang dengan lagu yang sama kan punya Hmm. interpretasi beda-beda. Exact. 2 orang nonton film yang sama, Ya. intinya apapun seni itulah ya, Ya. termasuk lukisan, Mm-mm. punya interpretasi yang beda-beda. Sama juga Betul. kayak simbol-simbol di tarot ini. Exact. Dan sebelum kita buka ini pouch ini, aku mau nanya tentang nama kamu nih, Oh Miftah. iya, oke. Aku lihat website kamu kan, Miftah Iya. itu artinya Master of The Key. Master of Key. Aku tuh langsung ngebayangin film Skeleton Key. Ada dulu, Skeleton Key, I tahu know. nggak Aku sih suka film itu. aku juga suka itu endingnya New bener-bener Orleans. kayak nancep banget sih. Oh my god, itu kayak Bagus, horor suka tapi banget. kayak kena aja gitu. Pas endingnya kan bikin kayak terngiang-ngiang terus gitu. Yes. Nah ini Master of Key itu Skeleton Key apa Enggak beda ya? kayak gitu juga sih. Sebenarnya kayak itu nama yang aku kasih ke diri aku waktu aku umur 15 tahun. Nama kamu sebelumnya siapa? Nama aku Miftah Ya aja. bener dong, Miftah kan Bener. Master of Key kan? Ya, Miftahnya itu key artinya. Dalam bahasa Arab tuh artinya kunci. Sampai hari ini orang Arab pun pakai istilah kunci itu bener-bener Miftah. Itu bahasa sehari-hari, jadi bukan kiasan. Yes, makanya kamu tuh berarti mencari tahu arti kata Miftah itu pas umur 15 itu? Dari sebelumnya kalau Miftahnya. Miftah dari kecil udah dikasih tahu artinya kunci. Aku kan nggak tahu kenapa gue dinamain kunci gitu. Kenapa nyokap gue, bokap gue terinspirasi ngasih nama gue kunci ya guys gitu kan. Ceklik gitu banget gitu Nah, kan. kayak klik banget nih gitu. Terus begitu umur 15, aku inspired a lot karena aku juga belajar tentang occultism, belajar tentang witchcraft, sejarah-sejarahnya gitu ya. Waktu itu aku lagi interest banget ke arah sana, esotericism gitu. Aku belajar itu dan ada bahasa dari bahasa Latin, Magistus itu kayak buat gelar orang yang emang punya semacam kayak ininya ya, kayak priest ataupun orang yang emang dihormati karena dia memiliki sifat magic gitu ya istilahnya. Atau sebenarnya artinya dalam bahasa Latin pun master. Magistus artinya master. Oh, jadi Magistus Miftah kamu tambahin di sebelum jadi Miftah the Master of Key. Miftahnya sendiri tuh Key aja. Key Aku aja. pikir Miftah itu Master of Key. Enggak, Miftah I itu sendiri see. adalah Oh key. lucu. Jadi akhirnya aku ngerasa sekarang itu resonate banget with each other ya, karena sekarang aku ngerasa juga kayaknya my potential gitu, apapun yang ada di dalam diri aku tuh hopefully bisa menjadi kunci untuk membuka, untuk unlocking people's magic within their heart gitu. Amin. Jadi Ih merinding doa, aku. lumayan, ngomong mau nangis sih. Jadi kayak itu doa aku gitu sekarang. Jadi makanya aku kayak udah nih kan aku pakai banget sih nama ini karena menurut aku we as a human being we deserve to give prayers to ourselves dalam bentuk nama. Oke. Langsung pengen ngulik nih Andari itu Artinya apa? Ayo. nanti aja setelah kamu buka itu ya. Oke, mari kita buka ya. Penasaran kan semua yang di sini ya? Jadi kita belajar dengan langsung dari Master of Key yang akan unlocking the symbol inside tarot. Ini aku pakai ini Art Nouveau yang aku tadi ceritain. Oke. Soal ini ada satu era di tahun 1910-an yang keren banget. Ini lebih kayak estetiknya aja ya. Oh iya, by the way, untuk simbol di tarot tuh sama semua nggak sih? Semua tarot kan maksudnya ada macam-macam nih gitu. Iya, sebenarnya ada banyak pattern ya. Di tarot tuh yang paling terkenal, populernya banget ada pattern namanya Rider-Waite-Smith, yang mana itu yang ibaratnya jadi pakem secara general, which is ada 78 kartu. Oke, Ya. jadi intinya dari tarot itu kita belajar apa sih? Pattern mostly. Iya, Oke. kalau menurut aku lebih senangnya lebih melihat tentang semiotik. Prosesnya itu semiotika. Jadi mentranslate simbol menjadi sebuah makna gitu. Kakak belajar banget dulu ya semiotik. Semiotik iya, benar. Aku tertarik juga. Jadi polanya ada 78 itu yang paling general ya biasa aku pakai, yang tarot biasa aku pakai tuh yang 78 itu. Gitu. Tapi di luar sana ada banyak banget orang yang kadang nambahin gitu jumlahnya, tergantung ilustratornya. Karena back again ini cuma tools, ini cuma instrumen. Di aku pribadi ini nggak ada magicnya sama sekali. It's just tools. Ini kartu doang. Oke. The only magic is within your heart. Ah, itulah yang mesti kita unlocking the magic-nya. Karena kan nggak semua orang bisa langsung kayak dapet gitu, ngerti apa yang sebenarnya dia ini kok gue ngerasa kayak gini ya. Oh artinya gue harus apa, itu kan susah gitu kadang ya. Jadi itu semiotik banget kan. Iya. Mencari kebermaknaan dari satu informasi ataupun satu data gitu ya. Oke. Nah mungkin tarot itu bisa jadi instrumen buat kita ngebahas itu gitu.
Kita mulai dari mana Gimana? nih? Ayo, apa yang mau Dari pertanyaan biasanya ya? Biasanya dari mulainya? pertanyaan. Atau kalau nggak ada pertanyaan juga boleh. Kita cobain aja random ya. Kayak sebut lagi nih konteksnya. Ini general reading. Ya. Apa aja yang mungkin bisa ngebantu Kak Andari untuk tahu tentang dirinya. Siap apa aja? Apa aja? Boleh. Siap? Kan nanti bisa diedit kan? Kalau ternyata terlalu dalam dan menusuk gitu. Tapi Oke, gini, gimana? tarot reading itu harus ada izin dari orang yang dibacain. Oke. Jadi kayak harus ada consent. Orangnya nggak mau dibacain, jangan pernah bacain orang itu. Nggak boleh, karena kita nanti hanya akan membuat orang itu jadi terinfluence yang tidak tepat. Karena dianya belum siap untuk menerima advice. Jadi intinya harus siap dulu, harus Iya, buka hatinya, Buka hatinya, ya buka kan? pikirannya, Oke. gitu. Tadi apa pertanyaannya, tools apa untuk Atau gini, pertanyaannya apa yang mungkin mau diomongin ke Andari gitu kan Iya. ya? Any advice for Andari secara general? ada saran Oke, nggak nih ada buat saran nggak ya? Andari Oke, biar in seru gini. general? Kamu bilang stop kalau udah ready ya. Oke. Mau meditate dulu bagus, mau doa dulu bagus banget, lebih bagus lagi. Kayak universe Oke. bantu dong, ceritain ke aku apa yang perlu aku dengar. Help me to unlocking something unknown. Biasa Iya. unknown. Oke. Help me to unlocking the magic. Harusnya. Ya, harus ada tuh. Stop. Oke. Langsung ada yang jatuh. Ini artinya? Wow, langsung ada yang jatuh begitu dibilang stop. Oke, kita ambil 3 kartu ya. Tunggu, artinya apa kalau ada yang langsung jatuh gitu? Aku deg-degan nih. No worries. Ini, thank you ya universe. Karena yang keluar aman. So, kalaupun gak aman harus aku ceritain, because that's the ethics of tarot reader, harus ceritain apapun itu. Nah, gini nih teman-teman ya, aku akan sambil bantu jelasin teman-teman dan jelasin juga ke Kak Andari. Kita punya Ten of Cups di sini. Gimana kameranya? Ten of Cups. Coba kita lihat gambarnya ya. Aku sebelum aku jelasin ke Andari, aku mendingan ini deh, biar seru Kak Andari, coba lihat gambarnya. Tell me about that picture in 1 or 2 words, bebas. Family, harmonis. Oke. Gambarnya kan ini ya, ada keluarga lagi bahagia. Ten of Cups ngomongin soal harmonious relationship. Really? Harmonious family relationship. Resonate, Nah, itu bahkan Kak Andari yang represent artis secara generalnya itu. Dan Ten of Cups juga bisa ngomongin soal completion, sudah cukup. Dan ini karena konteksnya gambarnya juga keluarga, kayak apakah merasa bahwa keluargamu saat ini tuh bahagia denganmu, bersamamu? Kalau memang merasa seperti itu, please do claim it and be grateful about it. Oke, cara klaimnya gimana? Claim it, bilang aja ke diri sendiri, iya Tuhan terima kasih atas ini semua, gue bahagia. Ya, terima kasih, aku bahagia dengan keluarga. How interesting. Tarot reader yang nonton ini pasti happy banget nih ngeliat ini. Akan kayak, wah, 4 of Wands. 4 of Wands. Artinya adalah strong foundation in marriage. Strong foundation in marriage or strong foundation in family relationship. Oke. Kompak banget, 10 of Cups, 4 of Wands. Kak Andari merasa lagi di situ banget gak sih sampai ter-highlight 2 kali di sini? Iya sih, karena mau kemanapun, gitu kemanapun aku pergi, apapun yang aku lakukan gitu, pasti aku kan pulang ke rumah dan ketemu sama ini nih kayak the deepest core gitu. Oke. Kayak gue kerja sebagus apa gitu kan, dapat penghasilan sebanyak apa, tapi kalau ada misalnya anak sakit aja, atau misalnya kayak suami lagi rungsing aja gitu, itu pasti percuma jadinya gitu loh. That's great. Jadi arahnya ke situ sih. I see. Jadi nourishing family itu menurut aku itu foundation banget. A fertile ground ya. Ibaratnya kayak tanah yang subur untuk kita recharging. Betul. Karena kemanapun pergi pasti kan akan balik ke rumah, intinya gitu lah. Itu kan juga simbol kan. Itu keluarga itu simbol sih. Maybe this is your stage right now. Lagi ada di stage yang ngerasa bahwa kayak gue lagi merasakan bahwa keluarga gue tuh adalah berkah banget buat gue. Anugerah. Yes, dan peran sebagai ibu itu tuh sempet gonjang-ganjing banget nih ketika anak udah mulai remaja ya kan. I see. Nah, kemarin tuh kayak gonjang, kenapa susah banget sih jadi ibu gitu. Akhirnya aku pelajari tentang mother wounds gitu, tentang konsep ibu di dalam diri gue gitu. Kenapa gue susah ya?
how's my relationship with my mother walaupun udah meninggal dunia, tapi Iya. kan tetap konsep ibu kan ada di dalam Bener. diri aku ini gitu Iya. kan. Oh iya, akhirnya nulislah surat untuk ibu, akhirnya jadi ke Yes. breakdown lah lagi that mother wounds itu yang mungkin masih Betul. nancep-nancep, masih nyangkut. Iya, misalnya ada beberapa yang perlu di-unlearn misalnya kan Yes. gitu. Kan nggak semuanya juga harus kita learn all the time in Iya. my life, Ya in tadi, our life. ya tadi kayak tight banget gitu kan, berpegang sama satu prinsip ini, akhirnya diregangin dulu deh, relax aja, nggak seberat Yes. itu kok jadi ibu. Ah, Apalagi nih anak udah makin gede kan, bisa kok diajak kerja sama, iya. bantu cuci piring udah mulai bisa loh. Cuma suruh angkat jemuran, tuh kan bisa. Ya atau mungkin ya itu sekarang konsep ibu buat Kak Andari sama konsep ibu buat ibunya Kak Andari mungkin beda. Iya Dan tidak harus sama benar. gitu, Iya. something like that. Arahnya ke situ sih, ada kelegaan di bagian itu ya. Iya, iya, iya. Kalau part tentang wife nanti dulu. Beda lagi ya. Oke, ini kartu terakhirnya ini. Oh my god. Now Kok tusuk-tusuk? Ini hati ketusuk-tusuk. Ini kenapa nih hati Now ketusuk-tusuk? this is interesting. Tapi untungnya dari angle aku ini inverted, kebalik. Jadi artinya justru malah kebalikannya dari sakit hati justru adalah heal. That's the word, Akhirnya. heal. Nah, justru di sini advice-nya dia bilang adalah kalau kita bahagia sama keluarga dan kita ngerasa bahwa ini adalah ground kita gitu ya, ini strong foundation buat kita bisa belajar menyembuhkan diri kita lewat ini, lewat keluarga. Jadi menurutku healing juga nggak harus semuanya tuh dalam konteks yang pahit dan luka terus ya, kayak perih terus gitu, enggak juga. Kadang lewat kita enjoying the moment with our family, di situ healing prosesnya juga muncul. Oh Bisa my juga. god, that's huge message. Kayak agak gimana gitu ya Kayak ngomonginnya. akhirnya apa ya, bisa disalurkan gitu. Iya. Apa yang mungkin sebenarnya udah gue rasain sekarang nih, Yes. tapi nggak tahu kata-kata yang tepat. Dan Mhm. lewat simbol-simbol ini dan lewat guide dari Magistus Miftah, Master of Key of Tarot gitu ya, akhirnya jadi bisa Terarticulated, relief, ya, relief. lega gitu. Oke, ini toh bener toh yang dirasa, ini valid nih Nah gitu. itu, proses ini validasinya itu bukan aku yang validate, tapi yang dibacain. How do you feel after dibacain? Gimana, resonated nggak sih sama apa yang dirasain? Kayak kalau tadi ngerasa kayak ini connect, iya gue ngerasa kayak gini. Yang memvalidasi adalah yang dibacain. Akunya, apakah aku canggih, aku nyai gitu kan ibaratnya. Aku cuma ceritain interpretasi gambar yang meng-acknowledge itu benar atau salah. Bukan benar salah ya, sorry. Resonate or not resonate, ya yang dibacain. Oke, itu Gitu. resonate a lot banget gitu, dan emang itu kayak core-nya gitu kan. Sumbernya tuh emang dari sini, dan proses healingnya juga tepat banget karena aku kali ini, kalau waktu 2015 itu aku sempat, walaupun cuma 4 hari sih, tapi tetap aja kan keluar rumah. Kalau sekarang Iya. aku healingnya bener-bener di rumah. Ya, itu advice-nya di sini gitu. Semua Jadi yang kayak, aku lakuin kayak kundalini yoga lah, meditasi, semua aku lakuin di rumah gitu. Bahkan liburan sekolah anak-anak aja sekarang di rumah nih gitu, dan mereka enjoy juga di rumah, dan akhirnya roots chakra banget ya. bener, karena sebelum aku healing dari titik terendah yang aku alamin di awal 2025 itu tuh aku ada impian pengen bikin ini, pengen bikin itu yang kayak besar banget. Padahal sebenarnya lupa kalau real grounding itu berangkatnya dari rumah dulu. Nih, ini dulu dikuatin gitu kan. Kelegaan apa yang masih ganjel, masih mampet-mampet. Ternyata ada konsep tentang ibu yang selama ini tuh ngeberatin banget gitu. Akhirnya konsep ibunya dibenerin, jadi ibu nggak merasa susah kok, itu cuma lu aja gitu kan yang ribet gitu. Apalagi anak-anak udah makin gede, udah bisa diajak collab lah gitu kan untuk ngurusin rumah segala macam. Akhirnya rasa jadi enteng, dan akhirnya malah jadi semangat nih bikin podcast lagi, kerja lagi jadi semangat gitu. Seru banget guys. Lo harus ditaruh reading. Promosi ya, ini boleh loh kalau butuh ya, kalau ngerasa butuh ke aku boleh, aku siap membantu. Tadi penting banget tuh ngebahas healing. Arti healing untuk kamu apa sih? Nah itu dia ya, jadi kayak kalau ngomongin healing, sejujurnya orang kan butuh pakai tarot baca definisiinnya. Gak perlu. Tapi kayak menurutku gini, healing orang kan justru suka relate healing dengan traveling ya, dengan kayak release apa jalan-jalan apa segala macam. Itu menurutku traveling aja sih, journey aja ya. Kalau menurut aku gitu, itu kayaknya nggak perlu, nggak berarti sama gitu, nggak berarti sama. Karena menurut aku gini, teorinya gini aja deh guys, sebelum aku jelasin what is healing for me. Kalau kita luka nih dari kulit ya, kita luka
terus kita ngelihat luka, berdarah. Satu, apa yang dirasain? Panik, kaget, Mhm. sakit, gitu. Mhm. Kita bersihin itu. Bersihin pasti rasanya kayak, nggak enak gitu kan. Mhm. Habis itu kita obatin. Terus habis itu nungguin dia sembuh. Kita hindari supaya kita plester, kita tutup, kita berusaha nggak kejedot, kita nangis lagi segala macam. Mmm. Healing tuh kayak gitu. Jadi nggak seenaknya kita cuma pergi ke Bali melukat and that's it. Kayak I did that also Heeh gitu heeh. ya. Cuma kayak menurutku healing tuh penuh dengan proses kesabaran, Iya. menyadari rasa sakit, dealing with pain, terus Mmm. juga kayak bersabar dan tetap sayang gitu. Dan menurutku healing itu adalah proses di mana kita bener-bener merasa bahwa ternyata sayang kan lo sama diri lo. Ternyata lu Mmm. sayang kan, begitu lu sakit sama diri lo nggak nyaman kan dengan itu. Mmm. Kalau lu masih ngerasain sakit pada saat lo terluka dan lo pengen heal itu Mmm. bukti bahwa lu tuh sebenarnya sayang sama diri lo. Oh Mmm. wow, I never really imagine I said that. Yeah, you unlocking something else. Heeh. Something. Ya jadi kayak menurutku ya healing itu adalah menyadari bahwa kita ternyata sayang sama diri sendiri. Oke. Dari kapan tuh Gitu. kamu kayak mulai perjalanan healing diri kamu? Sejak aku mengenal rasa luka, rasa sakit. Kapan itu? Ya dari kecil. Oh iya, dari kecil udah healing? Of course dong, maksudnya Ah. gini ya, technically kita Mmm. pasti healing ya dari kecil juga kayak diajarin juga kalau luka tuh kita nggak ini Mmm. nangis, nangis aja menurutku healing, nangis is a process Mmm. of healing Iya. gitu. Tapi kalau ya healing-nya secara dewasa, secara psychological ya Mmm. gitu, aku mungkin ya secara conscious banget beneran cari seek professional help itu Mhm. 2018. Oke. 2018 gitu ya, atau aku coba cari cara and ever since aku jujur ketagihan untuk selalu mencari kayak ada ilmu apa lagi ya untuk bisa Oke. heal ya gitu karena Mmm. it's so interesting, it's so exciting to know about who we are. Iya. Kayak gila gue pikir ya hal yang seru itu harus selalu dapat inspirasi dari orang lain dengan kisah-kisah yang fantastis gitu ya. Tapi kayak itu tadi when you unlock your own magic, your Mhm. whole story itu kayak damn, this is seru banget. Ini seru banget Mmm. untuk tahu ternyata gue begini, ternyata begini, terus besok kita ada lagi improvement-nya, guys. Oke. Dan untuk Kayak nggak akhirnya berhenti. tahu titik nggak berhenti ya. Nggak berhenti. Kayak nggak kelar-kelar nih Nggak healing-nya, kelar-kelar. gila-gila healing gitu kan. Mhm. Nah, untuk akhirnya Mhm. kamu tahu part mana nih yang kayaknya gue harus butuh professional help deh segala macam. Itu kamu Mhm. sempet pakai simbol-simbol dari tarot juga gak sih? Oh, part Ah, ini nih gue kayaknya di koridor atau di area ini nih gue kayaknya mhm. berat banget dan gue nggak bisa sendiri nih Oh gitu. iya iya, itu aku sempat kok tarot reading ke diri Mhm. aku sendiri Mhm. juga ya karena untuk proses kayak ngebantu ini harus kayak apa. Dan emang di tarot cards itu ada banget advice kayak gitu. Di mana Mmm. kayak cari pertolongan lainnya. Oh, ada? Ada. Oke. Professional help ada ya, itu ada kayak Six of Wands, atau Mhm. mungkin kayak ada High Priestess di Hierophant, Mhm. kartu-kartu yang mungkin atau kadang-kadang kayak King of Wands, King of Cups itu juga kadang representing orang yang mungkin bisa ngebantu kita dengan karakteristik seperti itu, yang Mhm. mungkin kalau kita nanya sama dia itu bisa ngebantu kita. Mmm. Something like that gitu. Oke. Kalau Mhm, journey kayak descending gitu, kayak kamu, mhm, apa ya, mungkin udah nge-build nih, maksudnya kayak nourishing hal yang kamu suka, heeh, bisa kayak ngasih service ke orang lain gitu, terus iya, tiba-tiba kamu kayak ngerasa turun 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 turun, mhm, kayak, "Oh my god, kok gelap banget nih, makin gelap makin gelap iya makin gelap." iya 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 iya. Ngelewatin nggak journey itu dan kapan tuh ngelewatinnya kalau emang pernah? Ah, mungkin journey sebelum tarot kali ya, yang pernah aku pelajari Mmm. justru malah pada saat sebelum tarot itu di waktu aku ngedesain baju sebagai main job sih. Itu aku Mmm. ngerasa tuh momen dimana kayak, "Kok gue merosot terus ya? Kok Mmm. gue kenapa akhirnya jadi gue bukannya semakin melayang terbang gitu, Mmm. tapi gue kok turun terus gitu." Gimana ya ngelewatin itu kan bingung ya, Kak. Mhm Pasti kayak, "Aduh mhm. kumaha ieu?" gitu, Mhm "harus mhm. apa?" gitu. Tapi sekarang sih aku Mmm. menyadari bahwa kalau tiap kali kita disuruh turun ke bawah, berarti ada rahasia di bawah. Berarti Nice. ada rahasia di bawah sana. Berarti Carl Jung pernah kalau nggak salah Carl Jung, guys, Kalium bener. pernah ngomong, "Nggak ada pohon satupun pohon yang dahannya berhak untuk mencapai surga kalau akarnya tidak pernah mencapai neraka." Itu aku Wow. nangis baca itu, sumpah aku kayak ouch gitu. Jadi kayak emang kalau kita lagi disuruh ke bawah untuk mengakar, cari Mhm. ke bawah. Karena kayak emang
akar itu berusaha mencari air kan ya. Air tuh kalau di Hmm. tarot elemennya cups itu elemennya air gitu, itu berkaitan dengan cinta kasih sayang. Jadi Oke. kayak kalau emang kita lagi disuruh ke bawah, cari kasih sayang di sana. Berarti ada Ah, yang perlu di-nourish di bawah oke. sana. Ceritain dong tentang neraka kamu kayak apa sih? Ya ampun takut. Kayak Mungkin iya nggak iya mesti iya. kayak literally-nya, tapi esensi-esensi Iya, of neraka course tuh. lah ya, of course lah. Karena ya, aku belum pernah masuk neraka, Kak. Ih, God forbid, jangan sampai ya, jangan sampai. Neraka itu kan simbol juga Simbol, sebenarnya simbol, kan. simbol banget. Karena kayak we, each of us sebenarnya experiencing their own hell ya. Iya. Sebenarnya gitu. Dan emang kayak menurutku neraka paling paling jahat, yang paling neraka banget itu sebenarnya adalah diri kita sendiri sih. Mhm. Gitu ya. Mungkin aku relate ke tarot kali ya, juga bisa kali ya. Yuk, Jadi gini, yuk, yuk, jadi yuk, aku yuk, aku yuk. buka dulu ya. Di Iya, tarot tuh iya. ada kartu namanya The Devil. Oke. Nah, The Devil itu Ih, kalau ngebuka itu misal kamu lagi bacain orang, kamu serem nggak? enggak, Oh enggak. enggak. Tapi gini, Nggak ada aku yang kamu serem dari ceritain. simbol-simbolnya, nggak ada yang kamu serem. Enggak ada. Jadi Hmm. gini, oke, gambarnya mungkin seksi, boleh di sensor nanti ya. The Devil, nah ini jadi dia representing tentang hawa nafsu, tentang desire. Dan dia ada orang dirantai di sini. Jadi 2 orang dirantai. Dan itu sama dengan hawa nafsu kita itu merantai kita, shackling us. Jadi menurutku ya Kak, neraka banget buat aku itu adalah pada saat aku tuh I have too much desire, that's my hell. When I have too much desire, it's hell for me. Kayak Oke. desire yang bener-bener kayak gue pengen ini, pengen itu, tapi nggak puas-puas. Pengen beli barang, nggak rasa udah puas. Dating sana sini, nggak ngerasa puas. Terus kayak party sana sini, nggak ngerasa puas. Itu kita lagi di neraka. Buat aku kayak ini nggak puas-puas, gue nyari kemana gitu. Kayak aku nggak ada fulfillness gitu, sense of satisfaction-nya di mana gitu. Dan itu menurut aku itu aku lagi di dalam neraka karena aku lagi dikerangkeng sama setan aku sendiri gitu. Oke. So like pada saat itu terjadi ya yang bisa aku lakuin aku cuma kayak rest bitch. Istirahat loh dari itu semua. Stop ngelakuin apapun itu semua. Breathe. Jejak bumi. Makanya aku kalau aku relax aku selalu berusaha piknik. Oh iya tuh, boleh tuh cara-cara kamu apa aja sih untuk kamu akhirnya balik lagi gitu supaya nggak terjerumus terus ke Iya, jahanam Desire neraka itu. Ya aku kayak kalau aku ya sejauh ini aku memang yang aku lakuin adalah aku ya itu secara teknisnya grounding gitu. So berusaha tanah ya karena banyak ini juga ya secara fisika juga banyak manfaat tuh. Iya, Jadi benar. kita grounding di tanah itu bahkan kayak ada medan magnet yang berubah lah di dalam diri kita itu bisa dipelajari sendiri, itu fabulous banget menurutku. Tapi just to remind me bahwa aku akan pulang ke tanah. Gue akan pulang ke sini loh. Jadi kayak ini segala perabotan-perabotan lo yang fantastis itu gak akan lo bawa ke sana. Jadi kayak kalau di tanah tuh ngingetin kayak iya ya gue kan kepemilikan ini gitu. Dan ada sense of comfort dan peace pada saat kita ada di atas tanah. Itu ternyata udah dipelajari sama psikologis juga, itu kayak cara kita regulating nervous system juga bisa di situ. Itu satu, dan of course ibadah. Ya kalau aku kayak aku muslim jadi aku emang beneran praktisnya beneran sholatnya dirasain gitu. Dan pulang beneran rasanya tuh aku ngomong aku pulangin ya rasa nggak nyaman ini. Gue mau nangis deh ngomongnya. Ya, jadi kayak aku pulangin ya rasa nggak enak ini ke yang memiliki ini, aku pulangin ke yang punya gitu. Nulis juga itu ngebantu banget gitu. Di dalamnya sih semua sebenarnya kata-kata yang sama. Pada saat aku di tanah, aku sholat, aku nulis, semuanya kata-kata sama. Yang mana adalah kayak aku pulangin ini semua. Gitu, I give back to you. Aku nggak bisa handle ini sendirian gitu. So I give it back to you gitu. Ya pelan-pelan sih proses itu gitu. Ya habis itu mulai dengan cara-cara lain, mungkin dengan dance. Setelahnya ya, setelah itu dipulangin, setelah itu dibawa balik, dirasain feeling emotionnya, baru aku mulai salurinnya lewat nari, trigger back lewat activity yang aku sukain, baru ntar balik lagi ke main sama temen. Oke. Gitu. Dari semua yang kamu lakuin, ada nggak sih yang masih ganjel? Kayaknya ini harus gue ubah deh. Gue kayak udah harus berhenti deh ngelakuin hal ini gitu. Karena kan aku ngeliatnya kayaknya kamu bener bebas aja gitu ngikutin your heart desire gitu kan, atau mungkin yang emang bener-bener kamu suka, passion gitu. Iya. Masih ada nggak sih yang kayaknya
kayak gue udah harus berhenti nih, gue udah gak Aduh, suka nih old ngelakuin ini. habits and addiction sih Kak, Oh, gue yang maksudnya yang human banget aja sih ya, itu hal yang sangat human banget gitu. Karena apa ya, sebenarnya badan gue juga udah nolak gitu, Mmm, rokok misalnya ya mmm. gitu, kayak masih sangat ngerokok jujur, cuma kayak itu sebenarnya badanku juga udah komplain gitu, kayak Oh, udah sih katanya mau ini, katanya mau sukses, katanya mau oh, sehat, katanya mau badannya bermanfaat buat orang banyak, mmm, mau usianya panjang biar jadi mhm. Albus Dumbledore. Sedap, aku mau dong jadi Hermione-nya. Jadi Albus Dumbledore katanya, mau bikin sekolah tarot katanya gitu. Oh, Jadi kayak sebenarnya badannya udah nolak tapi kayak ya aku masih berproses gitu. Aku mmm, waktu itu nanya ChatGPT jujur guys. heeh. Kata ChatGPT gini, "Gini aja daripada lu nyuruh diri lu berhenti, mendingan lu ngomong sama tuh rokok, lu bilang sama rokoknya, 'Hi old self.' Nice. Kayak gue masih butuh lo di sini tapi kayak kita pelan-pelan akan separate ya gitu. Kita pelan-pelan Pelan-pelan akan ya. kita pelan-pelan akan ini goodbye ya gitu kayak lo mau ngomong apa sih sama gue gitu. Jadi sambil sama si rokoknya itu disuruh ngobrol Mmm, kayak lo mau nyampein apa sih? Apa sih yang lagi lo berusaha lindungin mmm, dari diri gue dengan lo, kehadiran lo di sini? mmm. Boredom kah? Insecurities kah? Social anxiety kah? Gitu. Itu aku practicing itu sih, Itu tapi bagus sih. masih berjuang, doakan. Amin. Namanya juga kan pelan-pelan ya. Iya, Mungkin masih banyak informasi-informasi yang butuh terproses dengan baik. Karena kalau misalnya langsung brek gitu juga kadang pernah kan kayak gitu nyobain brek oh, banget tapi brek akhirnya banget balik berhenti total. lagi, Oh, kan? balik lagi. Berarti kan belum tuntas informasinya. Itu menurut aku juga part of shadow work sih Oh, kayak serius gitu. very much, very much. Gimana journey shadow work kamu? COVID again, thanks to COVID sih jujur ya. Kalau Mhm. nggak ada COVID aku nggak benar-benar belajar tentang shadow aku gitu. Itu sih Kak, I don't know gue cocok logi mungkin ya karena gue belajar astrologi ya. Gue Capricorn. Jadi Mmm. ruled by planetnya Saturn, tarotnya adalah the devil. Ah. Desire itu jadi itu banget apa sih kryptonite gue Kak. Oh ya? Oh my Lucu kan? god. Lucu kan? Kayak Iya, mungkin iya. kelihatannya kayak masa sih orang kayak lo desire desire desire, oh oh, iya darling. Iya iya banget. Jadi kayak dulu tuh ya, gue tuh selalu pengen banget, gue pengen sukses, gue pokoknya pengen kaya, gue pengen Mhm. tersohor, gue Mhm. pengen begini, pengen begitu, pokoknya everybody has to love me gitu. Mmm. Itu begitu COVID, gue nggak bisa ngedesain baju, gue Mmm. nggak bisa jadi keren. Mmm. Ini udah gue bawa ke psikolog Kak. Mmm. Ini ya hasil dari conversation gue dan psikolog gue ya waktu itu. Oke. Kayak gue takut banget sakit karena kalau gue sakit, gue jadi nggak bisa bekerja. Mmm. Kenapa lo nggak bisa bekerja? Ya karena gue nggak bisa membuktikan diri gue ke orang-orang yang gue benci dulu. Oke. Orang yang ngebully gue. Terus Mmm. ditanya, siapa yang ngebully lo hari ini? Siapa ya? Gue nggak tahu jawabannya siapa. Karena orang itu Mmm. udah nggak ada. Itu orang itu hanya ilusi gue di masa lalu gitu. Mmm. Dan di situ gue harusnya kayak, anjir lah, sorry ya Mhm. gitu ngomong itu. Tapi kayak, Aman. kayak gila lo yang bener aja. Jadi selama ini gue tuh ditakut-takutin sama keadaan di masa lalu gitu. Mhm. Kayak itu shadow gue tuh itu gitu. Bahwa kayak Mhm. nggak keren, nggak sukses, nggak kaya, nggak kayak bisa kayak Mmm. teman-teman. Semua tuh karena kayak gue berusaha trying to fit in, Mhm. pengen kayak teman-teman gue, pengen masuk ke certain stereotype, Kak. Mmm. Karena gue ngerasa kalau gue punya stereotype dan gue bisa diterima sama Mmm. orang lain. Ya sekarang orang mau nerima gue apa nggak nerima gue ya nggak apa-apa. Kayak, Ih, "Ih boleh guys, boleh nggak apa-apa itu tak temen-temen udah kok," seru gitu. ya. Itu pentingnya shadow work sih menurut aku ya. Untuk akhirnya kita Iya, jadi tahu, oh shadow tuh ada hal yang sebenarnya ini part of our darkness gitu kan. mhm, Yang kalau kita nggak perhatiin, mhm. dia akan menjerat kita terus self sabotage terus gitu. Kita lagi udah mau naik, udah seru nih gitu kan dengan kehidupan Iya, atau pekerjaan kita, dia narik lagi kita ke bawah. Tiba-tiba ada aja hal yang bikin kita jadi chaos lagi, jadi betul kayak nggak lagi. mencapai Iya, self esteem-nya cita-cita. jadi di bawah terus. Self esteem kan pasti Hmm, naik turun ya namanya hmm, manusia, tapi kayak akhirnya kayak pengen naik, ditarik lagi karena hmm, kayak, "Ih, lu kan kayak gini gini gini," gitu. Si hmm. shadow ini terus menghantui gitu kan ibaratnya. And in my perspective, Heeh. shadow, ego tidak perlu dibunuh in my perspective. Setuju sih, Nggak it's part of perlu, us part of kan? us karena kita emang emang benda nggak akan jadi sebuah benda kalau emang dia cuma ada cahaya tapi kegelapan ya kan, nggak ada shadow jadi nggak akan Mhm. jadi bentuk gitu. Jadi gimana saran kamu Heeh. untuk maksudnya mungkin dari sharing aja gitu ya, dari Heeh. pengalaman kamu untuk akhirnya integrate
that shadow Ah, iya iya iya. to become whole gitu. I don't know, aku mau share ini sih jujur, ini kayaknya life hacks deh buat teman-teman ya. Kayak, eee, mungkin gini ya, di aku tuh lebih ngejelasinnya, eee, aku sering relate shadow ini dengan ego, karena tadi aku mempelajari bahwa aku tuh sangat apa, ke-trigger, kena itu adalah si desire itu, Mhm, gitu, atau si ego ini ya, yang akhirnya menjadi darkness buat aku, gitu. mhm, Jadi kalau aku, caranya untuk integrate itu adalah aku berusaha mengerti ego itu tuh apa sih? mmm, Dia tuh sifatnya apa gitu. mhm, Ternyata ego itu sifatnya adalah untuk melindungi manusia untuk bisa tetap bertahan hidup dan tidak merasakan sakit. mmm, Jadi dia sifatnya itu emang sangat duniawi, mhm, karena dia cuma tahu dia lahir pada saat kita lahir di bumi. Kita oke. punya jasad, ego ada. Sebelum kita lahir, ego belum ada. Oke, dia jadi kayak Mhm. persona ya, aku pelajarannya Persona. persona yang emang kita tonjolkan gitu kan, Mhm. untuk akhirnya nih orang ngelihat kita tuh ya ego kita, yang dia lihat tuh persona kita Mhm. nih gitu. Sebenarnya bukan kita tonjolkan sih, Kak. Dia memang naturally akan maju ke depan untuk melindungi kita, I supaya kita nggak see. disakitin, itu shield-nya kita. Oke, Nah, mhm, ego ini kalau kita bunuh, kita nggak bisa ngelindungin diri, itu sense of security kita, sense of kita protecting ourselves-nya bisa mhm, nggak muncul. mhm. Cuma yang perlu dilakuin adalah ego ini harus diajak ngobrol, dia jangan nyetir mulu. Oke, ya 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 ya. Mhm. Don't take the driver's seat. Iya, kayak, Aha. "Boleh nggak? Gue yang perlu nyetir, jangan lu mulu," gitu. Waktu aku Covid, egoku nomor satu, selalu yang Mmm, nyetir, kayak, "Kita nanti diginiin, entar kita digini, entar kita dibully lagi, entar kita apa segala macam." Padahal kayak, "Chill bitch." Kayak heeh gue bisa maju ke depan tanpa tersakiti kok, tenang aja. Gue punya cara how to protect my feelings and emotion. mhm. Dan caraku juga adalah aku sering meditate, ngajak ngobrol, aku menjadi Mbak Najwa Shihab aku sebutnya. Oh gitu? Jadi mediator ya. Oke. Aku bagi diri aku jadi ada 4 orang. Oke, nice. Aku sebagai Magister Miftah, Mmm, dibagi lagi 3 sosok mhm, ya gitu, 3 persona, archetype mungkin bisa ah. dibilang gitu, feminine, masculine, and desire. Oh, kamu Kalau aku namainnya gitu. itu ya? Iya, aku namain Mmm, itu, ini feminine energy, itu masculine energy, mmm, ini desire, the mhm, devil card. Aku punya kartu-kartunya khusus buat si orang-orang ini. High mmm, priestess, king of swords, sama ada the devil. Itu mhm, cuma buat menggambarkan simbol yang lebih mudah aja buat aku ajak ngobrol, gitu. yes, Nah, ini representing feminine energy, emotion, feeling, perasaan, intuisi, komunikasi. Yang king of swords lebih ke logical, mhm, strategic, yang lebih structural, masculine energy, mhm, protector. mhm. Yang desire ini kayak ibaratnya kayak sisi kekanak-kanakan aku yang kerjanya pengennya main mulu. Inner child ya? Bisa dibilang inner child, bisa dibilang Mhm. inner child gitu yang playful dan kayak banyak ini banyak itu, banyak ini banyak itu banyak sekali ya kayak Doraemon. Nah, ini 3 sosok ini kita ajak ngobrol satu-satu, interview satu-satu. Mmm, Hi, feeling, emotion, high priestess, how are you? mmm, Apa yang dirasain selama ini? Biarin dia cerita. And then mhm, abis itu ajak ngobrol masculine energy. mmm, Kayak gimana pemikiran, lu mikirin apa aja sih selama ini? Lagi sibuk mmm, apa? Gitu. mmm, Dengerin dia butuhnya apa. Desire juga kita ajak ngobrol. Sebutlah mmm, ego or ini ya iya, gitu. Gimana kabarnya? mhm, Lo apa lagi sibuk apa? Gitu. mmm, Nanti kita ajak ngobrol satu sama lain, nanti akan kita cari titik tengahnya. Kita kan mediator, Banda Najwa Shihabnya. iya, Kayak, oke berarti kayak gini ya, gitu. Kita jadi mhm, bilang, "Oke, logik, katanya kamu terlalu kerja terlalu banyak, nyetirnya terlalu sering." Sedangkan si, feeling pengen pengen perform juga kadang. Bagi-bagi mhm. panggungnya ya, tolong mengerti satu sama lain ya, gitu. Ego, jangan nyetir di depan mulu dong, ngeri tahu lu ngebut ugal-ugalan lo kalau bawa mobil gitu kan, serem. Clumsy lagi ya kan? Mhm. Serem, sekali-sekali yang bawa yang nyetir mamah, maksudnya feminine energy, Gitu. gitu. Kayak, "Gitu Serem. ya," gitu. Terus habis itu terakhir di situ untuk kita wrap up harus bilang, "Makasih semuanya udah mau ngomong. I Mhm. love you guys so much," pelukin satu-satu, ciumin satu-satu, and then buka matanya. Oh my god, Itu that's menurutku kayak, kalau nggak salah, itu kayak semacam cara untuk kita punya kemampuan interoceptif. Kalau nggak salah mmm, istilahnya itu ya. Ya mohon maaf ya kalau salah, aku baru baca bukunya juga beberapa tahun terakhir. Jadi kemampuan untuk merasakan tubuh. oke. Tapi ini sebenarnya kan bukan tubuh banget ya, lebih kayak imajinasi. Tapi mungkin itu bisa ngebantu kita akhirnya jadi lebih peka sama badan, peka sama pikiran, peka sama Mhm.
feelings Oke, gitu. ini matching juga sama buku yang gue baca dari Richard Schwartz. Dia Hmm. itu nulis buku No Bad Parts judulnya. Dia juga nemuin Oke. konsep IFS, Internal Family System. Jadi banyak terapis-terapis yang udah pelajarin IFS ini itu Ah, ngebantu orang-orang untuk bisa akhirnya punya jarak sama traumanya gitu. oke, Iya dengan that's itu, jadi cool. kan diri kita ini ketika kita ada trauma gitu ya, Hah? ketika kejadian trauma itu, kita Iya. tuh kayak fragmented gitu, ya Heeh, kan, tahu kayak tahu tahu, aku terfragmentasi belajar. yang tadinya Iya. kita satu nih gitu Oh, kan, akhirnya jadi kayak pecah, pecah, retak, umur heeh. 7 tahun mungkin, terus umur Mhm. 9 tahun pecah lagi pecah Iya lagi. iya iya iya, Nah, fragmented. udah terfragmentasi itu dan kadang tuh akhirnya membuat kita pengen apa ya, ngejar ada satu pencapaian yang mau kita tuju, tapi Heeh. akhirnya kita harus membunuh yang ini nih. Iya. Untuk nyampe ke sini gue nggak bisa ngajak lo, karena Heeh. sorry nih lo tuh nyusahin banget. Misalnya lo Iya tuh iya sedih iya. mulu kerjaannya, Bener ini lo bener bener. kerjaannya marah-marah mulu, gue nggak bisa ngajak lo gitu. Iya iya. Tapi itu shadow kan akhirnya jadi Iya iya. shadow, karena Heeh. ketika semakin kita kayak mau membunuh dia, dianya malah dia nggak akan Cariin mati gue loh. dong, Dia heeh, nggak akan iya mati, dia iya. malah akan narik kita ke bawah. Jadi mau nggak mau cara berdamainya gitu, komunikasi Internal ke tiap family system. heeh, ke Thank you tiap loh infonya. Aku mau belajar iya. itu nanti. Dan cara kamu memecah juga bagus banget tuh, ada ibunya, ada bapaknya, ada si anaknya Anaknya, gitu kan. heeh. Kalau si, IFS ini dia mecahnya tuh ada ada protectors ya kan. Heeh heeh. Protector itu ada yang firefighter sama ada Mmm. manager. Oh, I Kalau see. firefighter itu biasanya kaitannya sama addiction. Jadi ketika kita Mmm. udah pusing banget nih akhirnya makan Heeh supaya heeh heeh. numbing the Iya feeling iya gitu. iya iya Aduh iya pusing iya. banget nih, cari Heeh. pacar baru Heeh gitu heeh. supaya Dating numbing sana the feeling. sini, Biasa heeh. addiction. Kalau Ngelons sana sini. ngelons ngelons. Heeh heeh. Terus ada juga part manager. Si manager itu yang biasanya kayak, "Oke, lo hari ini bangun jam segini ya, besok lo ngelakuin ini, I see. besok lo jangan lupa untuk dandan yang cakep karena besok lo mau ketemu ini." Kayak dia Mmm. manajer part Heeh heeh. gunanya baik Planner juga, itu, ya si iya. manajer sama si firefighter ini baik juga, intinya mau Iya. ngelindungin. Heeh. Ngelindungin siapa sih? Ada part yang namanya exile, diri kita yang udah Mmm. ke-repress banget Iya gitu, yang iya. kayak emang, "Udah deh lo jangan sampai keluar ya, lo gue kubur di Iya dalam." iya iya Karena iya. kalau lo sampai keluar lo bakal biang kerok, jadi Mhm. masalah. Iya Dan iya iya akhirnya iya. journey-nya itu mau nggak mau harus nemuin si self dulu gitu, Iya our iya. truth. Iya iya Nah si iya, self betul. ini yang akhirnya take the driver seat, persis kayak si Mbak Najwa Shihab Raja tadi, Shihab tadi, heeh, take the heeh. driver seat untuk akhirnya, yuk, jangan dimarahin gitu kan. Heeh, jangan It it ditinggalin kalau juga. kalau dimarahin tuh kayak, kita punya anak, anaknya jatuh nih, terus lukanya malah dipukul gitu. Exactly. Kayak gitu kan gitu. Jadi akhirnya Exactly. mau nggak mau diajak ngomong, diajak damai. Iya. Karena kan di balik feeling apapun itu yang ganggu, itu pasti Heeh. ada message kan. Apa sih yang Exactly. mau dia sampein Heeh. gitu. So berarti itu kayak konsep collecting all the pieces of yourself ya. Iya Jangan yang bener. pecah itu jangan dibuang karena itu bagian dari diri lo. So like integrate gitu kan, Heeh. collect yourself gitu dan kayak gimana lo bisa collecting itu ya kalau kitanya sendiri juga nggak mau mengaku itu bagian dari diri kita kan. Itu. Kadang tuh gue kalau Wow. kalau lagi misalnya baca berita gitu ya, Heeh. ada kayak kriminal segala macam, dia Iya. merkosa anaknya sendiri. Mmm. Gue tuh miris kayak, dan gue juga sempet pelajarin Mmm. tentang asal muasal anger. Iya iya iya. Kemarahan tuh dari mana sih? Ternyata ada satu orang, apa ya, dia tuh bilangnya spiritual educator ya, namanya Ah. Matthias Di Stefano. Mhm. Jadi anger itu tuh awalnya dari energi desire Heeh. atau ya di energi di genital kita. Iya. Yang sebenarnya tuh apa ya, dia tuh flowing aja gitu. Cuma Mmm. some beliefs percaya kalau nggak boleh nih, kita mau Di-repress. ini mau ini mau ini Heeh. tuh nggak boleh. Iya. Nah sayangnya ketika kita suppress, ketika kita repress gitu, itu dia nggak mati. Mhm. Nah ketika dia, ke-trigger, Iya. dia naik, dia nggak tahu jalurnya kemana, akhirnya jadi Kemana? marah. Nah, ah, iya bener Gitu. bener. Anger. Kalau desire itu tahu jalurnya, kita bukain jalur, kita latih gitu kan. Heeh. Itu Channeling ya. heeh, akhirnya dia jadi, keluarnya flowing bahkan jadi creation gitu. Jadi itu Iya. sebenarnya creation energy Iya. gitu. Sacred chakra kan? Yang warnanya Bener. orange itu kan? Iya iya Orange, iya. heeh. Mhm. Oh jadi Iya kamu iya, pelajarin that's cakra true. juga ya? Belajar. Hmm. Aku belajar Aku di aku sem yoga waktu itu. aku sempet lihat, kamu bilang thanks to asam lambung di konten kamu. Iya, thanks to asam lambung. Karena aku juga percaya kalau penyakit fisik itu awalnya dari non fisik dulu gitu. Mhm. Nah journey kamu Banget. gimana? Banget. Jadi kayak si asam lambung ini kan solar plexus ya. Kaitannya kan Mhm. dengan solar plexus chakra gitu. Mhm. Warnanya kuning. Mhm. Kayak matahari banget gitu. Mmm.
mungkin ya, ini cocok logi menurut aku cocok banget sih, gitu. Karena aku tidurnya pagi, jadi harusnya emang Mmm. aku kena matahari gitu kalau mau ini disembuh. Gantilah pola tidurnya, Oh. mungkin itu satu. 2, biasanya itu berkaitan dengan fear, dengan anxiety. Mmm. Ya mungkin dulunya kan takut terus kan, Ya. gitu. Dan dulunya mungkin rasa takut itu dengan channeling bergaya goth itu misalnya gitu kan. Mhm. Jadi tuh berusaha untuk aku tutupin, nggak aku channel, itu tadi. Mmm. Udah lama gitu. Mhm. Ya, kayaknya ternyata begitu aku pelajari juga, aku bawa inilah ke salah seorang terapis ya, dan, Mhm. dirilis emosinya gitu. Aku juga emang concern-nya waktu itu adalah kayak pengen banget cari tahu ini tuh apa sih sakit, Mmm. psychologically-nya tuh apa gitu, atau enggak Iya. spiritually-nya tuh apa Spiritual sih gitu. meaning of this Spiritual disease meaning of tuh apa? sakit asam lambung. Meskipun aku tahu secara teknis ya mungkin makan aku jelek, minumnya juga mungkin sembarangan gitu Iya, kan. iya. Jadi mungkin dari situ. Tapi of course itu mungkin masuk akal, tapi mungkin ada yang lain gitu. Karena decision untuk kita akhirnya milih makanan itu, Itu kan mungkin kita datangnya akhirnya dari milih dalam. heeh. Dari jiwa kita kan, dari Mhm. kayak kenapa kita tertarik untuk ngambil itu gitu. Mhm. Nah akhirnya begitu dirilis lah emosinya itu, ternyata itu sedih banget sih. Oh 2 Mmm. hari nangis, sahabat aku nangisnya lebih parah dari aku, Kak. Oh gitu. Sumpah lebih Dia parah. empati juga ya, Oh dia maksudnya empati, jadi dia ngerasa itu relate banget sama dia. oh, Jadi oke. ternyata karena aku terlalu lama perasaan aku naksir sama orang. The Mmm. butterfly in my stomach, Mhm. I killed so many times. Ini udah graveyard di dalam sini. Udah isinya tuh bangke loh, kayak katakomb tuh ya ibaratnya kalau di Europe tuh di bawah tanah isinya tengkorak. Itu udah Oke. kayak gitu. Jadi itu harus dibuang, aku harus, release itu, aku harus maafin, dulu aku pernah begitu ke diri aku, Ah sama ya aku juga berikutnya harus berani kalau naksir sama orang udah naksir aja, patah hati belakangan. Oh, iya Entar aja patah bener. hatinya, jangan rehearsal dulu. Iya, kadang tuh orang, "Ah, gue nggak mau ah sayang sama nih orang." Kadang misal udah pacaran pun, "Gue nggak mau terlalu sayang ah, Karena nanti gue sakit takut. hati." Nanti sakit hati apa itu, Kak? Takut kan? Karena kita Iya. berekspektasi itu akan jelek, kita takut sakit hati. Takut, semua dari perut. Padahal itu sebenarnya kita lagi, bisa ada kesempatan untuk flowing the energy loh, energi cinta, Iya, ya dan belum kan? tentu orang juga responnya semua akan selalu marah kalau kita naksir. Itu masalah dia. Kok orang ditaksir malah marah? Iya, Aneh kan? Tapi aneh banget. ibaratnya, ya berarti orang itu yang punya masalah gitu. Yang penting kita kan cerita aja Iya, perasaan kita iya. apa gitu. Dan itu Ah, lagi aku praktis banget. a Dan thanks to asam lambung, aku membenahi hidupku. itu jadi kayak indikator part mana yang harus kamu pelajarin tentang diri kamu gitu ya. Yes. Arti cinta untuk kamu apa sih? Oh, wow, Oh, wow, 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 karena kan wow. di di website kamu kan into love, wisdom, Ya, 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 ya. dan magic Love, gitu. wisdom, and magic. Ya, ya, ya. Arti Hmm. cinta, Oh, arti oh, 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 wisdom, oh, and arti oh. magic. Arti, wow, Cinta wow. dulu dong, love Cinta dulu, love dulu dulu, ya. love dulu. Aku selalu percaya bahwa Tuhanku itu adalah maha kasih, maha cinta. Mmm, Tuhan itu cinta. Terserah orang lain mau mikir apa. Cuma in my perspective Tuhan aku cinta. Jadi mmm, kayak kayak roots of everything itu cinta. Semua yang ada di muka bumi ini cinta karena semua adalah dia menurutku. mhm, Jadi kayak cinta itu ya tulus. Sebenarnya gini, nggak perlu jadi apa-apa, nggak perlu ngelakuin apa-apa, kita semua tuh adalah cinta. Kalau aku mmm, ngerasanya gitu. Kita oke, semua tuh cinta. Kita tuh naturally love each other, guys. oke, ya, Kalau udah ada fisik, udah ada kebutuhan fisik, kebutuhan sesuatu, luntur tuh cinta. mmm, Kayak oke. biasanya tuh luntur di situ. Ini ada hubungannya sama tadi naksir ya. Ini Iya. kayak si Andin kayak baru rilis rilis lagu judulnya Naksir deh. Oh iya, yang warna Iya, hijau-hijau itu ya? Bajunya nggak sih? Saya pokoknya lupa deh. pokoknya dia lagi sering Heeh. di, kontennya di Instagram itu lagi promoin lagu baru, kalau nggak salah judulnya Naksir ya, Din, ya nggak sih? Nah, Kayaknya deh, warnanya jad hijau-hijau deh kalau seingat aku, karena aku ingetnya hijau terus pas banget tuh. dan naksir itu kan kayak apalagi anak muda, kita kan masih muda nih ya, Oh, of course. young adult lah, young adult Yang gitu. ngedal. Kalau untuk naksir-naksir gitu gimana sih menurut kamu caranya kita mengimplementasikan cinta? Karena kalau Hmm. naksir tuh kayak ada campuran gitu loh, Oh cinta iya, campur nafsu bener, ya nafsu, kan? bener banget, bener. Gimana supaya itu tuh tersalurkannya dengan bagus gitu lewat naksir yang mungkin itu naksir kan Heeh. juga jadi PR kamu kan? Iya bener, PR banget, Iya PR kan? banget. Hmm. Mau butuh ini boleh loh. Aku juga lagi belajar sih ya guys. Ini kita akan cobain ini juga ya. Iya, iya, Nah, iya. tapi aku juga lagi belajar ya Apa? tentang gimana Pertanyaannya apa? channel Prompting-nya apa nih naksir ya. prompting?
Ini Gimana kan caranya? ChatGPT jadul ya kan? Bener ancient ChatGPT jadul. ChatGPT, bener bener instrumen. Kayak gimana ya caranya ya supaya kita tuh bisa channeling our love atau naksir ini, dia mau ngomong, eee, dengan cara yang tepat. Ada lagi yang ngomong, Nggak sengaja semua loh ya. kita ambilnya 4 deh, I love angka 4. Siapa tahu ini resonate buat yang lagi nahan banyak rasa naksir gitu ya. Apalagi kalau udah punya pasangan, Nah, udah menikah terus ada naksir tuh gimana tuh gitu. lagi kan, nah tuh serem juga Bisa tuh. nggak kebaca dari sini? Apakah maksudnya kan kadang sekedar mengakui aja kadang kan? Iya. Cukup kadang sekedar bukan berarti kita action terus jadi akhirnya mendua, nggak Nah, itu juga dia gitu nah itu ya. dia, makanya ini sebelum ketaruh tapi aku jawab itu kali ya. Kayak misalnya aku kayak yang penting pertama kayaknya adalah acknowledge, tahu dulu, iya gue naksir, gak usah denial. Iya, itu Iya nomor lagi 1. naksir, Jangan bohong sama badan jangan kita, bohong bohong sama gitu. diri Iya sendiri. emang gue naksir, tapi kan gak harus selalu dijadiin sebuah relationship Hmm. gitu. Dari buku yang aku baca juga itu love and relationship it's actually two different things, instrumen gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi makanya menurutku Oke. akui dulu aja gitu emang rasa itu dan menurutku semakin kita ngerasain itu dan kita jujur aja gitu ya dengan Mhm. perasaannya nggak kita lawan, malah kalau emang dia akan itu hilang karena emang itu sementara, hal temporer, Mhm. dia akan hilang dengan lebih cepat. Oh, Jadi makin diakui that's good. gitu. Nah, ya ampun, gue relate banget. Tisu, Eight tisu, of tisu. Swords, Eight of Swords nih. Wow, pedang banyak banget ada Daripada 8. ada orang lagi diikat-ikat ya. Ya Hmm. ini ngomongin soal terpenjara, kayak restrained gitu. Ya Hmm. kayak kita mungkin baiknya adalah jangan memenjarakan perasaan itu dulu gitu. Hmm. Dikenalin dulu, jangan diantagonisasi langsung gitu si Hmm. perasaan itu. Antagonisasi. Jangan diantagonisasi, itu perasaan itu datangnya dari Maha Tuhan kasih, loh, dari dari Yang maha Maha Kasih, kasih. tapi pelajari kenapa gue bisa desire sama ataupun, naksir ataupun cinta sama orang ini datang dari mana? Apa Hmm. sebenarnya diri gue mau ceritain dari perasaan Iya. itu, Bisa gitu. juga nih ada perspektif lain aku kepikiran, bisa Mhm, aja kita lagi unlocking our own desire yang iya, terproyeksi ke orang itu. Kayak bisa misalnya, jadi. gue naksir deh karena mungkin bulu matanya lentik gitu. Iya, Nah heeh, mungkin kita bisa mempraktekkan itu ke diri kita sendiri. Gue mau lentikin bulu mata gue, bisa jadi iya kan, kan. jadi nggak mesti gue akhirnya jadi datengin dia, terus kayak membuat Mhm. dia jadi milikku gitu. Iya, kadang Kan sih nggak mesti bener, kan? kita naksir sama orang kadang kita tahu dulu elemennya tuh apa, kayak Yes. apa yang bikin kita naksir sama dia, jangan-jangan sebenarnya itu adalah yang kita butuhin untuk kita naksir ke diri sendiri. Kita suka confidence-nya dia, so maybe we need that confidence Mhm. gitu, iya kan? Bagus ya. Terus terus terus. Ten of Swords inverted tuh, kayak nggak semua perasaan itu akan menyakiti kita. Oh, I love Hmm. this one. Yeah, I love this one. Tidak semua perasaan itu akan membunuh kita. Gitu. Mhm. Jadi kayak, nih jangan diantagonisasi dan jangan juga merasa bahwa kita akan terluka dengan perasaan itu. Oke, justru mungkin akan meng-expand hati kita gitu. Bener, makanya pelajari aja, Yes, dipelajari oke. aja. Oh my God, ada Death card inverted. I love this one. Aku posisi kartu dipegang ataupun terbalik selalu suka. Artinya? Death itu artinya ngomongin soal change, metamorphosis. Tapi di sini Ah. kebalik. Yang mana artinya jadi soal life, right? Death Hmm. inverted, it's life. Hmm. Dia cuma mau bilang, it's part of life, it's part of that you are still living as a human being. Jadi kalau ada Hmm. perasaan naksir sama orang lain, jangan dibunuh dulu. Tapi itu adalah notification bahwa kayak, you're still alive. Iya. Lo hidup tuh sebagai manusia. In Empati lo iya. ada. Indah loh sebenarnya rasa itu. Iya, kayak keren loh, masih Heeh. hidup loh dia gitu ya istilahnya gitu. It's a sign that we're still alive. Jadi kayak menurutku yang penting tahu aja cara cara, men-channel-nya ini gimana Yes, menurutku, oke. gitu. Ya dari menurutku kalau misalnya kita udah punya pasangan terus ternyata ada naksir sama orang lain, kayak, "Beb, gini ya, menurutku in this lifetime kita kan emang komit misalnya sama satu orang for the rest of our life. That's the Mhm. ideal. Nah. Tapi apakah di tengah-tengah perjalanan itu kita tidak ada rasa sama orang lain? Rasanya nggak masuk akal." Rasanya sih nggak masuk akal ya, sesetia apapun, secinta apapun kita, menurutku itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah komitmen kita untuk nggak membuat relationship ini jadi berantakan gara-gara perasaan itu, Ah. menurutku. Karena marriage Mmm. yang membuat kita komit, bukan the love-nya sebenarnya. Ngerti nggak sih? Iya Kayak iya iya. love-nya kita bisa aja love sama yang lain juga, tapi kan komitmen yang paling penting.
So how do you think to channel that love to others yang emang di luar dari komitmen itu? Nah, kayak kalau menurutku ya, Hmm. menurutku ini belum masuk ke sini ya. Belum masuk ke tarot ya, kalau menurutku kayak, ya mungkin emang kita perlu cerita dulu ke diri sendiri sih. Oh. Rasa itu apa, kenapa lo naksir sama dia. Balik lagi ke tadi itu ya? Karena kita perlu sebutlah merasionalkan dulu si perasaan itu. Mmm, Tanpa judgement ya, iya. gitu. Iya gue naksir sama dia karena ternyata ngobrolnya enak, Mhm, komunikasinya baik, ini segala mhm, macam gitu, something like that. Jadi mhm, mungkin kalau kita udah tahu ternyata kita tuh butuhnya apa dan kenapa mhm, kita naksir sama orang mhm, itu, kita bisa channel itu ke orang yang kita emang pasangan kita ah hah. gitu. Kayak misalnya misalnya nih aku ngerasa kayak, "Ih Kak Andari tuh ya Allah menakjubkan, dia tuh begini 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 begini," gitu. Mungkin sebenarnya yang aku butuhkan adalah hal yang dia kasih ke aku itu. Tapi Ah, aku bisa request itu ke orang yang emang pasangan aku. that's a good idea. Kayak kenapa gue naksir banget sama orang ini karena kok ngobrolnya enak nih, bisa ngobrol Iya, spiritual dan segala macam. mhm, Gue nggak harus jadian sama orang itu lagi. bener, Gue cuma setuju. perlu cari orang yang emang kayak gitu kalau masih single. Kalau emang udah punya partner, request ngobrol sama partnernya, "Yang, aku kayaknya lagi pengen banget ngobrolin soal hal kayak gini-gini deh. Mhm, Kayak aku pengen ngobrolin ini, kamu dengerin deh, dengerin ya, aku rasa ini, aku rasa ini," segala macam. mhm, Siapa tahu ternyata dia bisa iya, bener, compatible for it, mhm, gitu. mhm, Kalaupun enggak, ya mungkin jangan-jangan yang kita butuhin itu bisa di-channel ke hal yang lebih platonik, ke relationship ah, platonik sama sahabat misalnya, benar, iya iya. gitu. Terakhirnya ini, ih sedap, I Apa love this. tuh? Page of Swords-nya inverted, Page Oke, of Swords. Page adalah kartu yang berkaitan dengan orang belajar akan oke, satu hal. mhm, Swords itu ngomongin soal mind, soal pemikiran, mhm, ataupun soal strategi gitu ya. Tapi kalau aku ngeliatnya di sini karena dia kebalik, mhm. kayaknya kalau kita naksir sama seseorang berarti kayaknya ada sesuatu yang kita enggan untuk pelajari tentang diri kita. Wow! Itu message-nya Ouch, itu deep banget sih. deep Kalau banget bilang ini aku sih. suka banget sih. Jadi kayak kita mau melarikan hal yang kita deny dari diri kita dengan cara kita naksir orang gitu. Karena kita naksir sama orang itu sebenarnya kayak, ya itu orang itu sebenarnya itu representing sesuatu yang kita butuh gitu loh, Kak. Iya sih, setuju. Jadi kayak, ayo pelajarin yang itu supaya kita nggak salah naksir orang, dalam tanda kutip salah naksir ya. Ya maksudnya Mmm, supaya kita naksir ke orang yang pas gitu, yang nggak mhm, melanggar, komitmen, mhm, ya itu kitanya harus, kita butuh apa sih? Gitu. Ya mhm. kenapa kita suka sama orang itu, kita harus bisa bisa, pelajari itu dengan baik gitu. Jangan cuma, "Ya gue nggak tahu, gue naksir aja." Enggak, lo kasih tahu satu hal, tapi lo belum dalam aja. Ah, Makanya pelajari lebih dalam perasaan itu. wah, dan salah satunya mungkin bisa dengan tarot reading Bisa jadi, aku ini, ya juga nggak kan? kebayang mau ngomong itu tadi guys, sumpah itu kayak mantap, terima kasih. Kalau kamu, sebagai orang Indonesia nih, Mhm. di Indonesia menurut kamu tarot tuh diterima dengan baik nggak sih saat ini? Interestingly, kita ngomong secara faktual ya, Mhm. sejak Covid sampai hari ini, itu berkembang luar biasa, tarot Mmm, reading. Mungkin karena sosial media dan informasi online juga banyak yang udah menjelaskan bahwa tarot reading itu lebih open-minded dari mhm, sekedar hal yang ramal dan mistis ya. Jadi orang-orang juga sudah lebih familiar dengan tarot mhm. reading, udah nggak takut, kayak, "Oh gue takut entar gue diramal," apa gimana gitu. Tapi sekarang udah lebih lebih terbuka, kayak gue penasaran pengen cobain, kayak Ya, gue dapet insight apa, dan sekarang banyak banget orang yang justru curhat itu ke tarot reader, oke. gitu. Ya memang kalau secara konservatif ya, secara education misalnya atau Mmm, secara apa, ya of course masih dianggap kayak, itu mah apaan sih main-main doang," atau kayak, "Lu mmm, juga boleh kayak begitu, itu kan sesuatu yang kayak begini," gitu. Tapi ya menurutku secara general, secara faktualnya, in practice, in pop culture, itu jauh berkembang, oke. jauh loh. Kau pernah nanya nggak ke diri kamu, "Kenapa ya kok gue lahir di Indonesia?" Mmm. Waktu kecil bukan nanya itu kayak kenapanya, lebih kayak menyesali. Oh, Kenapa sih gue lahiran di sini gitu, kayak menyesali kayak, ih nggak suka gitu. banyak keterbatasan gitu Banyak menurut kamu? keterbatasan, banyak limitation, but nowadays, Mhm, ever since Saturn Return, mmm, ever since mulai pelan-pelan mengetahui purpose gue, kayak ternyata gue tarot reading bisa bantuin orang dan segala macam, I'm very glad I'm here. Karena di mmm, tempat yang mungkin banyak banget orang yang pada pengen kabur aja dulu itu, gitu ya. ah hah, Ternyata gue merasa bahwa kayak justru di sini tuh banyak ilmu. Di sini gue bisa berkembang dari banyaknya dynamic segala rupa, iya,
dahsyatnya aneh-aneh ini gitu. Cultures kita kan variatif banget nih gitu Dari kan. budayanya variatif, dari Mmm, budaya zaman sekarangnya juga, di populernya itu juga mhm, banyak. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari dan malah menurut aku ngerasa lebih bisa bantuin orang di sini, Kak. Kalau di mmm, tempat yang emang udah ngerti tarot reading misalnya, mhm, yang udah familiar, yang udah mmm, nyaman dengan udah enak aja lah hidupnya gitu ya mmm, ibaratnya. Apa artinya cahaya kecil ini, lilin kecil ini, Kak, kalau aku mhm, menerangi mhm, tempat yang emang udah terang, iya, istilahnya gitu. So, kalau emang ini tempatnya masih gelap dan banyak dari dibantu, justru di sinilah kolam gue untuk bantuin orang gitu, menurutku. Dan budaya kita rich banget dengan mmm, belief, dengan, culture, dengan dancing, dengan mmm, pola, mmm, pattern maksudnya pattern di baju gitu ya, dan mhm, it's so rich. I'm iya, grateful. it's a blessing It's ya, a it's a blessing blessing to being be here. Indonesian ya. Sekarang akhirnya sadar gitu. Oh, gue ngerti Mmm, kenapa gue aneh banget. Dilahirin gue berbeda banget. Mungkin karena memang gue harus benar-benar mengingatkan kembali kepada orang Indonesia bahwa unity in diversity itu adalah quote kalian loh. yes, thank Bhinneka you, Tunggal Ika itu punya kita loh. iya. Mau dipraktekin apa enggak? Ayo coba Mhm. praktekin deh. Udah waktunya sih, Udah karena waktunya. kalau enggak kadang tuh jadi ke penyakit fisik itu lagi tadi. Itu. Karena ada satu part dari diri kita yang nggak kita akuin gitu kan, Iya. sampai akhirnya dia kayak marah-marah sendiri gitu, sampai akhirnya Mhm. kena ke badan gitu. Iya. Arti wisdom untuk kamu apa? Oh, wow. To me, I guess wisdom itu, eee, kayak serpihan cintanya Tuhan Mmm, yang disematkan dalam bentuk ilmu gitu ya, mhm, di setiap hal, mhm, setiap orang. mhm. Kayak, aduh apa ya istilahnya ya, kalau di bahasa Arabnya, aku udah lupa, udah deh nggak usah pakai itu deh guys. Kayak everyone has their own wisdom gitu ya? Ada Mhm, setiap orang ada wisdom-nya dan di setiap orang ada apa ya, di setiap hal juga ada wisdom-nya sebenarnya, kalau kita mau mmm, melihat itu dengan baik gitu. oke, Dan in order for us to receive the wisdom, it requires wisdom. oke, Kita juga harus harus wise juga kan gitu untuk iya. menerima wisdom dari orang lain gitu. Benar, benar, benar. Yang aku pelajarin juga wisdom dari orang lain itu jadi knowledge untuk kita. Oh yes, Sampai akhirnya kita mungkin bisa embody that knowledge gitu, sampai akhirnya kita, eee, ter-unlock lah wisdom kita sendiri. betul. Kalau arti magic, tadi kan love, wisdom, and Bener-bener magic. magic. Oke, wow wow, magic magic to me justru malah jauh lebih scientific kayaknya Ah, menurutku. ya? Jadi malah Itu kayak bukannya bertolak belakangnya magic dan exactly, malah scientific? justru menurutku itu justru malah lebih scientific ya. Mmm, Kayaknya menurut aku malah aku pengen ngomong gini sih, I think magic is a science that it hasn't explained enough. hasn't been explained enough. Hasn't been explained enough, hasn't Mhm, been, explored enough mhm. gitu. Or Kayak hasn't been measured, kayak hasn't been belum measured, terukur bener ya? bener, belum terukur. Jadi kayak menurutku itu juga adalah sistem yang Tuhan buat gitu ya, untuk Mmm, manusia, untuk apapun gitu. Tapi ilmu kita belum nyampe aja terhadap hal itu. Kalau buat mhm. aku sih magic lebih ke situ ya. Mhm, Kayak bukan magician, itu menurut aku lebih kayak tricks, performance gitu. Tapi the word magic-nya sendiri buat aku tuh jauh eee, lebih dalam dari itu sih, oke. gitu ya, which is itu ya, kayak itu adalah sistem yang Tuhan buat, Kami kita belum paham aja, kita belum measured gitu, belum mhm, ngerti, jadi oke. magic. Wisdom dari tarot yang menurut kamu, part of your hope gitu ya, Mhm. tentang, masa depan tarot di Indonesia itu apa Ah, sih? jujur, ini personal sih. Oh, nggak boleh di-share ya? Nggak Lover. apa-apa nggak apa-apa, ini justru malah pengen share. Oh, ya Justru pengen bagus. share. Dengarkan Jujur, baik-baik. teman-teman ya aku berharap banget bahwa tarot itu sudah lebih berkembang untuk tidak menjadi punya konteks yang terlalu, bukan magic, konsep yang terlalu mistis-mistis, Mhm, supernatural gitu. ya, Aku pengen itu lebih berkembang sebagai sebuah media yang lebih santai, tapi mhm, bermanfaat gitu. yes. Dan kalau aku pribadi, aku punya harapan, aku pengen bikin sekolah tarot jujur guys. Ih, seru banget. Pengen bikin sekolah tarot yang emang bener-bener yang isinya kayak obrolan kita inilah Iya. gitu. Jadi lebih gimana caranya Mhm, mengembangkan instrumen ini sebagai pengembangan diri mhm, gitu. Lebih mencintai diri sendiri, lebih menyadari, dirinya gitu. mhm. Karena menurut aku orang yang udah bahagia, orang yang udah lebih sembuh itu pasti nyembuhin orang lain. Mhm.
Infectious ya, Oh iya, healing nggak itu cuma infectious. penyakit yang nular, Heeh, healing juga nular. Ya makanya kalau kamu tadi bilang kamu Albus Dumbledore, aku Hermione-nya gitu. Aku jadi ini Minerva McGonagall-nya. Kenapa Guru kenapa juga. oh McGonagall iya, gurunya. lebih tinggi lagi Lebih gitu tinggi ya, lagi. Magistus Andari. Itu dari Magistra Andari. Oh gitu kalau cewek Magistra ya. Nah, terakhir nih, Ya, 2 atau 3 terakhir deh ya. boleh. Pesan kamu untuk orang-orang yang lagi on a journey of being authentic. Oh, oke. Itu kan butuh proses juga tuh Aduh, ya ngomong untuk apa ya, akhirnya bingung. ngebuka diri, untuk akhirnya berani. Iya, Kayak iya. keberanian tuh jadi poin penting banget ya, poin utama untuk akhirnya berani. Iya, iya. Kita Iya. gue nge-present diri gue kok gitu, bukan orang lain loh, ini diri gue sendiri loh Iya, gitu. iya, bener. Aku kayak akan quote, tiba-tiba dapat inspiration tuh tadi intuitively, quote lagunya Lady Gaga deh. Yang mana Born tuh? This Way. Ah, There's nothing wrong of loving who you are because God is make you perfect, babe. Itu kayak oh. gak ada yang salah sama lo. Tuhan membuat ciptakan lo dengan sempurna, dengan caranya sendiri. Respect your youth, respect masa mudamu, respect kita baru taunya tuh apa hari ini, kita belum punya ilmunya apa hari ini, nggak apa-apa, terima kalau kita emang belum ada ilmunya. Tapi kita respect, kita emang baru taunya segini, jadi kita cari tahu. Oke. Jangan nyalah-nyalahin diri sendiri. Aduh, I wish gue bisa lebih segebiar Kak Magistus gitu ibaratnya. Nggak usah. Respect aja dirinya. Ada di mana kondisinya, ya udah di respect. Iya. Pelajari, acknowledge, gak ada yang salah dengan hal itu. Yang penting diniatin aja dulu gitu ya. Iya, sama intention sama execution. Asal intention dan execution-nya itu udah bagus, udah pas, udah align, orang mau ngomong apa, nggak mempan sayang. Nah, itulah Nggak mempan. cita-cita sejati setiap individu, aku rasa itu ya. Healing anthem kamu ada nggak? Kayak lagu yang wah ini kalau aku dengerin nih kayak lumayan nih, bisa bikin relax, bisa kayak Ada jadi banget. semangat Aku punya mungkin pagi. playlist bahkan sebenarnya untuk itu. Oh, Dan almost oke. every day aku dengerin itu kalau lagi jalan menuju gym. Apa aja Gitu. tuh? Boleh siapa tahu nih ya infectious juga. Iya. Yang selalu agak gitu, agak sedih itu adalah hero-nya Mariah Carey. Oke. Itu menurut aku pelajarin tuh liriknya guys, pelajarin dengan baik. Itu sama, ini semuanya diva-diva 90-an nih ya, ibu-ibu diva semua nih lagunya. Inner divanya nih Inner kenceng divanya nih. banget. Ah. Kedua, ini Celine Dion, Just the Way It Is. Oh. Itu bagus banget menurutku. Ya pokoknya itu pelajarin lagu itu. Sama apa ya? Mariah Carey, Mariah Celine Carey, Dion. Celine Beyonce Dion. enggak Beyonce? Beyonce of course itu Beyonce itu semua albumnya. Satu album. banget sama Beyonce. Tapi sama ini Mariah sama Whitney Houston, When You Believe. Itu deep sih. Itu bagus banget. Tuh, oh. Itu bagus banget sih. Aku pernah Sama kena Jason juga. Mraz juga ada satu yang I Won't Give Up. Itu gue nyanyi itu di bathtub ya, pas kemarin gue liburan di Jepang, gue nangis. Oh iya? Di bathtub. Udah kayak Britney moment ya. Rasanya berarti kayak udah mau nyerah denger lagu itu. Oke, I won't give up, diingetin, kayak, dibantuin kayak gitu rasanya. Itu tuh kayak itu banget sih, lift up banget sih menurutku. Your favorite healing quote? This is probably going to be very religious sih sesungguhnya ya. But I'm going to translate. Ayat berapa? Surat Poinnya apa? banyak banget sih. Lebih ke ini sih, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu menurutku itu healing quote. Maksudnya gini, before you do anything, say that word. Bismillahirrahmanirrahim ya. Before you see yourself in a mirror, say that. When you see yourself queer, say that. Apapun yang dilakuin, say that. Karena setiap kali kita ingat bahwa Dia itu adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, you will feel enough, you will feel protected. Kita selalu disembuhin dengan kasih sayang. Oke. Menurutku itu kayak itu healing words banget buat aku. Mantra ya. Mantra. Ini pengen deh sebenarnya bahas mantra sampah. Cuma kayak episode selanjutnya ya. Oke, mantra gitu. Menurutku. Mantra secara pop culture ya, bukan arti yang sesungguhnya ya gitu. Terakhir banget 3 kata untuk tarot. Oh wow, 3 kata untuk tarot. Apa ya? Gue berpikir dulu. Take your time. Ya justru kaitannya dengan self reflection ya. 3 kata untuk simpel gini aja kali ya, self reflection tool. Self reflection tool.
Kalau mirror, cermin itu untuk lihat fisik. Iya, Mungkin tarot bisa ngebantu kita untuk ngelihat jiwanya, ngeliat batin ya. ngelihat batin. Thank you banget Wifa, oh Makasih, my thank you, god, lagi nggak seru. cukup sih 1,5 jam ya kakak-kakak, Heeh. kayaknya harus ada Lama episode banget ya kayaknya. berikutnya. Lama banget. Seru banget dig deeper ke tarot reading ini, terus juga tentang your perspective towards life, towards healing, terus nyari tahu tentang your journey gitu kan, Iya, sampai ngulik-ngulik diri, iya. sampai akhirnya kayak udah semakin kenal diri sendiri dan bisa share ke others juga gitu kan untuk hopefully inspired others Amin, ya. amin banget, amin. Thank Semoga you so membantu. much loh. Thank you for having me here. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah ngomong ya guys. Ya, namanya juga kita orang. Namanya juga manusia ya Juga kan, manusia. gak luput dari Take whatever kesalahan. resonate. Kalau nggak resonate ya udah nggak usah, cuekin aja. Dan kalau ada yang mau nanya silakan tulis aja di kolom komen, nanti kita baca satu persatu gitu ya. Dan kalau mungkin mau tahu-tahu lebih banyak lagi tentang Kak Miftah atau mungkin tentang tarot reading atau Tarot dance reading. coach, dia Iya. sebagai dance coach gitu ya, bisa cek di Instagram atau di mana lagi gitu? Di @magistus_tarot. Kalau kalian penasaran banget sama tarot reading service aku, ke website aja langsung www.magistusmiftah.com. Oke, thank you so much Miftah. Thank you. Abis ini kita mau sesi, aku mau Ya. dibacain sejam loh ya. Thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye, Bye. ketengah. Bye.